Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai sistem imun, suplementasi alami ya dan eh, kesehatan ya. Malam ini yang menjadi panitia itu Ibu Forita dari Magelang dan juga hadir Pak Jos itu upline saya ya, mentor dalam hal menjalankan bisnis suplementasi. Nah, saya langsung mulai saja ya. Saya perkenalkan, saya nama lengkapnya kalau dengan gelar-gelarnya sekalian ya Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, Magister Pendidikan. Nah, insinyur saya itu malah paling cocok dengan tema malam hari ini karena saya lulus dari Fakultas Teknologi Pangan dari IPB. Jadi mengenai nutrisi, makanan, zat-zat kandungan makanan yang itu saya pelajari dalam sampai level S1. Lalu saya kerja di pabrik makanan bayi selama 3 tahun. Itu sesuai dengan otak saya, tapi tidak sesuai dengan nyawa saya. Nyawa saya lebih cocok di marketing, akhirnya tahun 90 saya pindah ke Astra Export, masuk ke marketing yang tidak saya pelajari, tapi sesuai dengan passion atau nyawa saya, jiwa saya. Ya. Dan Astra training saya 3 bulan langsung dicemplungkan, langsung tahun itu juga salesman terbaik, marketing terbaik, tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu lagi, tahun depan saya keluar buka usaha sendiri, namanya IFA. Waktu itu Indonesian Footwear Agency, itu ekspor sepatu. Ya. Dari ekspor sepatu, buka pabrik sepatu, buka toko sepatu, buka grosir sepatu, bangkrut, tutup, jatuh bangun, akhirnya menjadi MLM namanya IFA Dasyat. Tahun 2017 dahsyatnya mulai surut, 2019 bangkrut, ya masuk pandemi, dah hancur ya. Lalu sekarang ya lewat semua proses tadi nyemplungnya di kesehatan. Jadi, tapi kalau tadi sambil nunggu tadi, saya tunjukkan sebentar biar ada rekamannya ya. Sebentar tadi saya buka lagi filenya hanya untuk ditunjukkan saja ya. Tadi sambil nunggu saya puter, saya mau tunjukkan aja tadi YouTube ya. Tadi itu episode 1 dari serial Inspirasi Sehat. Dan menarik, sebelum saya bikin pola hidup sehat, ini serial Inspirasi Sehat ini sudah saya upload 12 tahun yang lalu ya. Bisa dilihat 12 tahun yang lalu, sehat lewat hobi, sehat lewat pikiran. Ini kalau terus di sebelah kanan ini ada sehat lewat olahraga, soal minum yang benar, soal perasaan, jaga hati, jaga pikir. Itu sudah mulai saya ajarkan ya, ada ratusan episode di YouTube tahun 12 tahun yang lalu. Cuma ya terus kayak nggak dilanjutkan ya, apa dilanjutkan sebagai hobi ngajar kesehatan karena sibuk bisnisnya menggiurkan ya. Sampai akhirnya IFA-nya tutup, balik lagi nyemplung ke kesehatan ya. Itu sebagai introduction ya. Sekarang kita akan bicara mengenai tema kita malam hari ini ya. Sebentar saya salah share. Oke, betul ya. Nah, ada komunitas yang saya bangun di Indonesia ini saat ini, saya bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, tapi masyarakat Indonesia. Karena ada yang kalau masuk WA grup pola hidup sehat itu ada nomor WA 49 berarti Jerman, 31 berarti Belanda, +1 berarti Amerika, 60 berarti Malaysia, dan kita lihat lebih dari 50 negara, 50 jenis nomor WA grup ada di nomor WA, lebih di WA grup yang jumlahnya sekarang udah hampir 100 WA grup, lebih 100 kalau termasuk WA grup kanker, diabetes dan seterusnya. Nah, pelajarannya itu adalah kompilasi, tapi yang cukup utama misalnya saya ambil dari Dr. Dietrich Klinghardt yang mengajarkan 5 level kesembuhan. Ada mengenai olah nafas, ada mengenai malam hari ini kita bahas suplementasi yang tepat, ya. Juga cukup banyak saya ambil pelajarannya dari Profesor David Hofkin, itu kalau berbicara mengenai olah pikir, olah rasa, dan olah nafas. Saya juga mengambil pelajaran dari Dr. Stan Ekberg. Ya. Ini cuplikan saja pelajaran utama yang saya ambil dari mereka. Ada lagi yang saya tidak ambil cuplikan gambarnya, tapi sering saya ajarkan, terutama olah nafas, itu 2, dari Wim Hof di Belanda,
dan John Kabat-Zinn, Profesor Dr. John Kabat-Zinn, dari kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT, ya, Amerika. Jadi sekarang ini olah nafas sudah menjadi pelajaran modern, di mana bukan bicara soal qi, soal energi, tapi bicara soal hemoglobin, soal interleukin, soal perbaikan metabolisme, bagaimana produksi antioksidan, glutathione, SOD dan sebagainya lewat nafas, ya, olah batin, bagaimana mengubah amigdala menjadi stabil sehingga tubuh bisa dibuat lebih stabil dalam hal parasimpatetik tone untuk bisa tidur pules, dan waktu tidur pules terjadi regenerasi sel dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa melanjutkan pelajarannya di pola hidup sehat. Nah, sekarang saya akan dari skup besar ini saya bawa mengerucut terus, ya. Berbicara pola hidup sehat, maka saya mengajarkan sehat dan sembuh tanpa obat, ya. Tapi dengan apa? Ya, dengan 4 hal, yaitu regenerasi sel, sistem imun yang diperbaiki, metabolisme yang diperbaiki, dan keseimbangan hormonal. 4 hal utama inilah yang akan membuat kita sehat, lalu bahkan bisa awet muda, sembuh, lalu sehat. Tapi untuk 4 hal ini, banyak sekali yang harus kita pelajari dan lakukan. Belajar tidur pules, olahraga yang benar, belajar metilasi, belajar intermittent fasting. Saya ajari juga bagaimana membuat jus probiotik yang kaya akan enzim, ya. Enzim-enzim tentu yang berasal dari buah dan juga enzim yang diproduksi oleh mikrobiom atau probiotik. Maka saya mengajarkan produksi probiotik sendiri supaya murah, baik lewat bahan baku buah-buahan ataupun susu, baik susu hewan ataupun susu tanaman, ya, susu kacang hijau misalnya, difermentasi untuk menghasilkan probiotik, karena probiotik itu akan menghasilkan enzim, sehingga jumlah enzim nanti dalam tubuh kita akan super lengkap, gitu ya, yang berasal dari tanaman dan juga hasil dari produksi mikrobiom. Selain lewat olah nafas, juga bisa produksi hormon dan enzim yang memang diproduksi dalam tubuh manusia. Sehingga kalau kurang, nanti kita perlu juga suplementasi yang tepat. Lewat olah nafas, kita bisa mengatur saturasi ideal, pH ideal. Lewat olah nafas, kita bisa mengatur tubuh kita dalam parasimpatetik tone untuk bisa tidur pules dan terjadi regenerasi sel, dan seterusnya. Nah, saya mengerucut lagi dari seluruh bagan besar ini yang butuh sampai 17 modul, satu modul bisa 4-5 episode, maka totalnya bisa adalah 100-an sesi lebih, maka saya kerucutkan pada tema sistem imun. Betapa hebatnya tubuh manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sistem pertahanan, kalau saya gunakan istilah yang lebih gampang ditangkap, atau sistem imun. Datang racun, sistem detox bekerja, ya. Bakteri patogen, bakteri jahat, probiotik yang kerja. Ada radikal bebas, tubuh kita bisa produksi sendiri antioksidan super hebat, ya. Yang menjadi masalah kalau produksi antioksidan dalam tubuh yang bermasalah atau konsumsinya yang kurang. Terjadi sel error, membelah error, harusnya nggak ada kanker di muka bumi ini kalau T-selnya bekerja, yaitu sel yang membunuh sel yang error. Kalau T-selnya nggak bekerja, natural killer cell nggak bekerja, sel error berkembang biak, itulah minum kita kanker tumor. Saya akan ajarkan kalau saudara mau belajar bagaimana mengaktifkan T-cell dan natural killer cell supaya mereka lah yang membunuh sel-sel kanker. Karena ada caranya, beberapa teknik, bukan satu teknik saja. Ada teknik puasa, ada teknik kondisi ekstrim seperti ice bathing atau sauna, dan juga kondisi ekstrim misalnya terapi hipoksia. Sehingga T-cellnya ini bangkit, hidup lagi, aktif, mereka yang bunuh sel kanker. Kondisi ekstrim juga akan bisa dilawan oleh metabolisme yang baik. Penyakit-penyakit karena tua, degeneratif, ya akan sehat kalau terjadi regenerasi sel. Tapi masalahnya untuk hal ini semuanya juga butuh apa saja. Nah, ini dia. Lebih mengerucut lagi. Untuk terjadi regenerasi sel, memperbaiki sel yang rusak, ya pasti butuh bahan baku. Nanti saya akan masuk lebih dalam di bahan baku, terutama mikronutrien. Karena kalau makronutrien, protein, lemak, karbohidrat, kebanyakan manusia sudah cukup, bahkan kelebihan karbohidrat numpuk jadi lemak dan seterusnya. Ya,
Kalau mau lebih tepat lagi, jenis dan jumlah asupan bisa tes DNA, cuma mahal ya, 7,9 juta untuk dapat meal plan yang cocok. Bahkan juga dosis suplemen yang cocok, itu bisa dibantu lebih akurat dengan genomic diet. Tapi sebenarnya tidak pun tidak masalah ya. Saya juga menangani kalau teman-teman mau tes genomic diet bisa lewat saya. Tapi kalau enggak pun saya ajarkan cara yang murah ya, cara coba-coba tapi yang tidak ngawur sehingga bisa tepat, akurat juga. Ya, tentu tidak setepat kalau punya uang dan tes genomic diet ya. Nah, sebelum saya masuk mengenai asupan mikronutrien yang penting untuk sistem imun, maka sekarang saya singkat dulu. Mikronutrien ini adalah bahan baku regenerasi sel, bahan baku untuk sistem imun, bahan baku untuk keseimbangan hormonal, bahan baku untuk metabolisme, baik makro ataupun mikronutrien itu bahan baku. Saya gunakan ilustrasi bangun kesehatan itu seperti bangun rumah, ya, bangun rumah sehat, bangun rumah. Maka bangun rumah butuh bahan baku, ya, semen, ubin, batu bata, tralis, besi, itu namanya bahan baku. Ya, oh, udah Pak, saya bahan bakunya sudah lengkap Pak. Ya, saya makan makronutrien, jumlahnya proporsinya udah benar. Saya belajar mengenai diet yang seimbang, food balancing, food combining, lengkap Pak. Bahkan mikronutrien saya perhatikan Pak. Saya sudah minum konsumsi beberapa suplementasi yang menurut daftar kandungannya sampai saya rinci, saya beberapa jenis lengkap Pak. Wah, bagus kalau udah lengkap ya. Nanti coba kita checklist lengkap apa tidak. Tapi sudah lengkap Pak, kok saya nggak sehat? Nah, sekarang saya jelasin dulu. Itu semuanya baru masuk ngumpuli bahan baku. Vitamin, mineral, apalagi nggak lengkap ya. Mau lengkap aja Anda bisa nggak sehat kok. Kenapa? Itu kan namanya bahan baku. Kayak bikin rumah, itu namanya semen, paku, kunci, ubin, atap, genteng. Mana bisa rumahnya jadi kalau nggak ada tukangnya. Nah, tukang itu enzim. Ya, tukang itu enzim. Nah, enzim ini ada yang dari diproduksi tubuh manusia, ada yang dari luar tubuh manusia. Tukang ini harus ada, ya, tapi tidak sebanyak bahan baku. Bahan baku tentu banyak, ya tukang ya banyak juga karena tukangnya macam-macam, ya kan? Ada tukang kayu, ada tukang batu, begitu juga enzim. Enzim ini jenisnya macam-macam. Maka saya juga mengajarkan mengkonsumsi enzim yang paling murah. Ya kalau saya membuat sendiri klasik enzim dan saya tidak jual. Saya hanya mengajarkan orang konsumsi, mengajarkan orang bikin dari 32 macam buah dengan madu, dengan air yang bagus, lalu difermentasi selama 1 tahun. Anda bisa masuk YouTube, ketik pembuatan klasik enzim. Ya. Tapi enzim juga bisa lewat suplementasi. Sudah Pak, saya sudah minum Pak, enzim juga. Kok belum rumahnya kesehatan nggak jadi-jadi. Nah, bahan bakunya sudah, tukangnya sudah, ada mandornya nggak? Gitu ya. Apa itu mandornya? Ini biar biasa gampang dimengerti ya. Itulah hormon. Jadi saya mencoba memetakan. Ada enzim, ada hormon, ada vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia. Nah, kalau kita dipetakan secara sederhana, maka yang namanya vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia itu adalah mikronutrien, bahan baku. Protein, lemak, karbohidrat ada sukrosa, fruktosa, glukosa, itu makronutrien. Ini kelompoknya bahan baku. Bahan baku ini harus ada yang garap. Atau untuk proses metabolisme itu sebenarnya ada enzim itu bisa juga sebagai katalisator ya, cuma saya dengan istilah tukang gitu loh ya. Katalisatornya A jadi B itu A plus B jadi C, tapi kalau nggak ada enzimnya nggak jadi, maka saya berikan istilah ya untuk ilustrasi tukang gitu ya. Sudah Pak, saya udah enzim kayaknya juga saya cukup Pak. Enzim kan adanya di sayur mentah, di lalapan, di salad, benar banget ya. Bahkan ada enzim pertumbuhan, maka sprout, biji-bijian yang dikecambahkan lalu dimakan, wah itu enzimnya tinggi banget dan juga zat tumbuhnya. Karena biji atau benih ya, biji-bijian itu ya lengkap kandungannya, tapi dia tidur. Begitu dikecambahkan ya itu aktif semuanya termasuk enzim-enzimnya termasuk zat tumbuhnya. Makanya kalau ada orang terluka pucuk tanaman dikunyah ya dicampur lagi dengan enzim mulut kita
ya pucuk tanaman kunyah tempel di luka, cepat sembuh kan, darahnya berhenti kan, gitu. Karena emang di pucuk tanaman itu kan namanya juga tanaman, itu kan pucuk kan sedang bertumbuhnya itu, yang bertumbuh di ujungnya itu, itulah enzimnya banyak, bahkan termasuk ada enzim pertumbuhan. Maka sama juga di telur itu kan lengkap juga karena dia bakal makhluk hidup. Kalau tanaman itu di biji, tapi biji itu begitu dia mulai berkecambah, itu dia lagi bagus-bagusnya. Makanya ada juga orang yang betul-betul sakitnya parah diterapi dengan enzim dari sprout, tanaman-tanaman yang masih muda, ya, pucuk-pucuk daunan misalnya. Makanya teh itu kan pucuk-pucuk daun yang itu yang diambil untuk kualitas satunya. Kenapa? Di situ banyak sekali fitokimia dan enzimnya. Nah, itu bicara enzim. Sudah, Pak. Saya udah makan itu juga, Pak. Bagus. Kok nggak sehat-sehat, Pak? Nah, tukangnya nggak ada yang ngatur. Siapa yang ngatur tukang ini? Ya, saya berikan istilah mandor gitu ya. Apa itu mandor kalau dalam tubuh kita? Hormon. Hormon itu apa sih contohnya? Ya, kalau enzim itu misalnya yang SMA pun kita belajar. Kalau kita ngunyah karbohidrat, Pak Pati, kok jadi manis? Ada enzim amilase. Kita makan daging, nah dibutuhkan enzim protease. Makanya kalau saya mengajarkan orang minum jus pro, dalam biangnya jus pro yang namanya promik, itu ada bakteri termofilik. Saya sudah buktikan. Kenapa? Itu biangnya direbus 100 derajat, masih bisa untuk memfermentasi. Itu pasti mengandung bakteri yang tahan panas. Akhirnya saya bilang sama suppliernya, karena teman saya, sahabat saya, bawa ke lab mikrobiologi IPB, coba dites ada bakteri termofiliknya enggak. Hasilnya keluar. Betul, Pak. Benar kan dugaan saya, ada bakteri termofilik. Nah, bakteri termofilik, probiotik termofilik itu menghasilkan enzim protease. Maka orang-orang yang diet keto misalnya ya harus minum jus probiotik yang mengandung bakteri baik penghasil enzim protease. Ada lagi yang mengurai lemak namanya enzim lipase. Nah, ini sebenarnya semuanya ada dalam tubuh kita. Coba kalau kita minum minuman misalnya probiotik, itu akan memperkaya enzim yang diproduksi oleh probiotik. Jadi probiotik juga produksi enzim. Nah, itu namanya enzim. Nah, kalau hormon. Nah, hormon itu misalnya apa? Kenal kan namanya adrenalin, dopamin, serotonin. Itu produksi tubuh kita, hormon, ya. Misalnya gembira itu endorfin. Apa itu endorfin? Singkatan dari endogenesis morfin. Ya, lalu ada hormon rasa penerimaan atau acceptance itu serotonin. Cinta kasih melatonin, oksitosin, terangsang atau antusias dopamin. Marah kortisol. Kortisol menekan insulin. Maka kalau marah gulanya naik. Nah, maka hormon yang perasaan negatif saya sebut itu preman, ya. Kalau gembira penuh cinta kasih, hormonnya mandor yang ngatur tukang. Ya. Nah, Anda ini sudah makan sehat, sudah minum suplemen yang mahal-mahal gitu ya, tapi perasaannya negatif gitu ya. Nah, perasaan negatif ini menghasilkan preman, malah bahan bakunya dibuangin. Jadi minum suplemen mahal-mahal jadi kencing, jadi BAB, agak sehat-sehat. Jadi betapa pentingnya makanya olah perasaan. Saya nggak ajarkan malam hari ini sebagai gambaran aja bahwa untuk sehat itu perasaan penting. Orang marah aja gulanya naik, orang marah jadi stroke karena kortisolnya naik, dan seterusnya. Belum lagi kalau marah, tegang, langsung yang namanya nitric oxide drop turun, pembuluh darahnya langsung kaku. Begitu rasa tenang, olah nafas pelan-pelan, serial yang ketenangan batin, nitric oxide naik, bahkan dites bisa sampai 318%, itu yang ada penelitiannya. Jadi perasaan ini penting banget, makanya hati gembira itu obat yang manjur. Sembuh itu gampang banget. Ya, orang gembira itu manjur. Namanya manjur kan semua penyakit bisa sembuh gitu. Jadi sembuh itu gampang. Yang susah itu kan gembira. Hah? Gimana gembira Pak Jarod? Suami kayak setan, tidur lihat setan, bangun lihat setan, tadi malam dipeluk setan. Makanya orang pacaran itu sehat-sehat. Ada jurnalnya, namanya honeymoon effect. Orang pacaran sehat-sehat, karena penuh cinta kasih. Begitu menikah penyakitan semuanya, karena cintanya hilang. Yang ada tinggal kunyuknya, tinggal marahnya, tinggal tagihannya, tinggal perintah-perintahnya, tinggal suruh-suruhnya, tinggal tempelengnya, tinggal tendangnya, KDRT-nya. Maka kehilangan cinta, udah. Yang ada kecewa, kepahitan, detoknya nggak jalan. Karena begitu orang ada masalah perasaan, detok juga nggak jalan. Ini gambaran keseluruhan dulu ya betapa pentingnya memahami kesehatan secara holistik. Jadi namanya itu kesembuhan holistik atau kalau di luar negeri namanya
functional medicine. Functional medicine itu membuat orang sembuh, tapi obat operasi itu alternatif terakhir. Kalau suplemen bukan obat, itu namanya makanan ya, sama aja makan tomat, makan sayur, cuma dibentuk dalam bentuk suplemen. Tapi functional medicine itu kalau saya mundur ke belakang lagi, makanan itu obat. Jangan obat jadi makanan, tapi makanannya harus tepat, nutrisinya harus benar, suplementasinya harus yang alam. Ya. Itu tujuannya untuk membawa keseluruhan ini menjadi sebuah proses regenerasi sel yang membawa kesembuhan dan awet muda. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai mikronutrien, maka soal perasaan ya. Perasaan inilah yang sebenarnya ada dalam bagian otak tengah yang namanya amigdala. Kalau di depan kita ini, depan saya ini, di jidat saya ini, ya di depan ini prefrontal cortex, ada otak kiri, otak kanan, ada pikiran, ada perasaan. Tapi amigdala itu di otak bagian tengah, ada hipokampus untuk memori, ada amigdala. Nah, amigdala itu untuk perasaan, untuk simpatik, parasimpatetik, yang akan mengatur dari perasaan itulah nanti menentukan hormon mana yang diproduksi. Makanya kalau masuk ke Google, masuk ke jurnal, masuk ke artikel, masuk ke Halodoc atau sehat.com, ketik aja hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Wah, itu nanti muncul tuh. Kalau ada hormon dopamin, adrenalin, serotonin, melatonin. Serotonin ketemu melatonin, itu regulator tidur. Tidurnya pules, deep sleep, terjadi regenerasi sel. Sebelum tidur asupannya bagus, udah bahan bakunya benar, dikelola, besoknya bangun tidur segernya luar biasa, kesembuhan terjadi. 21 hari aja begitu, dampaknya udah luar biasa. Ya, dampaknya udah luar biasa. Tapi ini semuanya satu kesatuan antara asupan yang tepat, tidurnya pules, metabolismenya benar, perasaannya benar. Bahkan saya sebenarnya lebih menekankan soal faktor perasaan, ya. Makanya mau disebut olah rasa boleh, atau disebut ilmunya Pak Jarod ini ilmu kebatinan. Tapi bukan kebatinan dukun ya, bagaimana membuat rasa hidup ini ada rasa cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, rasa aman, rasa diterima, tidurnya pules, makanya enak. Karena itu semuanya berhubungan dengan hormonal ini. Di mana hormon perasaan baik, hormonnya baik, ngatur tukang, ngatur bahan baku, rumah sehatnya jadi. Tapi kalau saya rinci lebih dalam lagi, yang mempengaruhi perasaan itu apa? Kalau ditarik ke atas lagi, hati nurani. Di mana di situ ada value, mindset, sistem belief, bahkan hubungan dengan Tuhan. Karena value itu kan hubungannya dengan apa yang diyakini. Agama, keyakinan akan mengatur hati nurani. Nah, itu sebenarnya tertingginya di situ. Makanya sebenarnya pelajaran olah nafas itu kok John Kabat-Zinn berkata, ini sebenarnya perjalanan spiritual. Berawal dari pengen sehat, dibawa pelajaran mengenai yang masih soal fisik ya, olahraga, soal menu, nutrisi, tapi akan dibawa terus. Saya akan bawa teman-teman kalau mau ikut belajar dengan saya bawa ke olah rasa, olah pikir. Nah, disinilah sebenarnya mulai perjalanan spiritual. Di mana kita jadi orang yang makin baik, makin mudah tertawa, penuh cinta kasih. Dan ternyata seiring dengan itu, metabolismenya luar biasa, sistem imunnya luar biasa, hormonnya seimbang. Yang ya asal jangan udah menopause ya, tapi umur 40 tahun udah berhenti mens gitu, muncul lagi, teratur lagi. Waduh, banyak kesembuhan yang kayak mujizat. Oke, saya lanjutkan sebentar sebelum kita masuk yang ke arah suplementasi ya. Saya mungkin akan masuk sedikit beberapa poin terutama dari keseluruhan yang ini ya. Sebelum masuk ke imun dan suplementasi, maka tidur ya. Tidur itu penting sekali. Kalau kurang bisa otaknya nggak imbang, menaikkan tingkat kecemasan, gejala stroke ya dari tidur yang kurang ya. Kemungkinan naik resiko kena kanker payudara, kena penyakit serangan jantung dan seterusnya ya. Nah, maka kita perlu juga tidur yang pules. Tapi bagaimana bisa tidur pules kalau hatinya gelisah, cemburu, berpikir negatif, perasaannya nggak pernah tenang, nggak ada rasa diterima. Maka itulah setelah pelajaran yang ikut hari ini baru pertama kali, silakan nanti gabung di WA Group Pola Hidup Sehat untuk belajar modul misalnya tentang tidur nyenyak. Olah nafas untuk tidur juga ada modulnya tersendiri ya. Supaya tidurnya berkualitas dan terjadi regenerasi sel pada waktu tidur ya.
Yang pasti indikator orang yang tidurnya berkualitas, bangun tidur itu segernya luar biasa. Bangun tidur kok saya pegel semuanya ya. Tadi malam itu tidur atau kerja bakti gitu ya. Saya udah bangun tidur tapi kok masih ngantuk, minum kopi 12 itu masih ngantuk. Loh, tadi malam itu tidur atau lembur? Ternyata tadi malam tidur, badannya telonjor, matanya merem, tapi pikirannya tidak istirahat, perasaannya tidak istirahat. Dites pakai HRV, ternyata kelebihan simpatik tone. Kalau Anda asing dengan istilah simpatik tone, parasimpatik tone, saya undang masuk WA Group Pola Hidup Sehat untuk belajar lanjutan. Ya. Yang pasti kita juga bisa sehat lewat olah nafas. Tapi nafas itu dipengaruhi sama perasaan. Waktu dikejar anjing takut nafasnya langsung titik oxide turun gratis ya. Waktu kita meniti papan dan takut jatuh kita tahan nafas. Waktu orang berkata I love you atau anjing yang ngejar dipanggil yang punya dikurungin, kita nafas lega. Kita macet, nafasnya nggak teratur. Begitu lancar, lega. Tukang tadi datang, pergi lagi, lega. Mertua datang, nafasnya nggak teratur, mertua pulang, lega. Jadi kita tuh sakit karena kekurangan nafas, lega. Ya. Nah, maka kita akan ada pelajaran mengenai olah pikir, olah hati, ya karena hidup ini dipenuhi dengan hal yang membuat kita stres dan nafasnya tidak teratur, padahal nafas itu akan mempengaruhi dua hal, yaitu ritme denyut jantung dan gelombang otak. Silahkan kalau Anda mau ikut camp saya, tentu harus datang ke Bogor, ke Kinasih. Saat camp itu akan diukur HRV-nya. Mayoritas orang yang sakit, maka tubuhnya lebih sering simpatik tone. Itu bisa ketahuan. Persentasi sehari-hari, berapa simpatik, berapa parasimpatetik. Yang kekurangan parasimpatetik, tidurnya nggak bisa pules, bahkan mayoritas manusia usia 20 tahun ke atas, tidurnya hanya 10-15%, deep sleep-nya. Tidurnya 8 jam, tapi deep sleep-nya hanya 8 kali 6 menit. Pasti penuaan dengan cepat terjadi. Kalau Anda bisa 30, 40, bahkan 50%, peremajaan terjadi, minimal awet muda. Tapi kalau simpatiknya kelebihan, tidurnya nggak pules, namanya awet tua. Tua tapi nggak mati-mati, sakit nggak mati-mati. Nah, maka harus menaikkan parasimpatik tone. Lewat apa? Olah nafas, olah hati, olah pikir. Ya. Kenapa olah hati, olah pikir? Ya karena kita mengatur pikiran menghadapi ini semuanya, yang namanya stres, salah pekerjaan, kepemimpinan yang jelek, dengan sikap mental yang benar. Makanya untuk sehat itu juga perlu sehat mental. Ya, semuanya saya ajarkan gratis kalau Anda ikut dengan tekun pola hidup sehat. Ya. Supaya tujuannya tidak terjadi autonomic nervous system disfungsi, kerusakan autonomic nervous system karena kita kebanyakan simpatik nervous system atau simpatik tone, kekurangan parasimpatetik, dan kita bisa atur ya supaya tubuh kita antara fight mode dan rest and digest, itu artinya pas waktu tidur 8 jam kita rest and digest, wah udah hebat sekali. Kebanyakan manusia tadi saya katakan deep sleep-nya cuma 10% dari total waktu tidur. Ya, saya punya jam digital dan saya bisa mencapai 50-60%. Itulah kenapa kalau saya dites pakai timbangan digital, usia biologi saya 31 tahun, padahal saya baru saja ulang tahun masuk ke 61. Ya. Kalau saya dites pakai HRV, maka tubuh saya parasimpatik sistemnya bagus. Persentasinya lebih 55% di parasimpatetik. Jadi sepanjang hari kita harus punya simpatik ya sistem di sini. Kenapa? Bukan hanya stres ya, simpatik itu untuk kerja, bisa konsentrasi, nggak ngantukan, kalau kerja fokus, nggak ngalor ngidul. Nah ini simpatik. Tapi parasimpatetik untuk rest and digest. Ini biasa seharusnya tuh di bawah kendali saraf otonom. Tapi lewat olah nafas kita bisa manualkan, seolah sistemnya kita manualkan, kita bisa ngatur denyut jantung, kita bisa pelankan, kita bisa bikin ngantuk, dan seterusnya. Ya itulah nanti dalam modul-modul olah nafas yang ada 17 modul itu. Ya, oke. Kembali lagi sekarang ke sistem imun, ya kesehatan, sembuh. Supaya kita bisa sehat, sistem imun bagus, selain deep sleep, selain body stretching, selain olah nafas, supaya energinya lancar, meridiannya lancar, maka sekali lagi kita perlu bahan baku yang tepat. Nah, yang saya mau sharingkan malam hari ini adalah kita sehat, sistem imun kuat, ya, melanjutkan ke poin
segmen bagian makan yang sehat. Nah, makan yang sehat itu sebenarnya kita bisa jadikan 4 poin kalau mau secara cepat ya. Maaf, saya minum dulu ya. Yaitu makanan sehat yang masih fresh. Ya, sehat itu berarti fresh. Bahkan kalau Pak Dr. Genti namanya bukan healthy food, tapi live food. Live food itu apa? Makanan hidup. Makanan hidup itu ya raw food. Jadi misalnya sayur ya yang masih kayak lalaban ataupun salad. Seandainya sudah dimasak, tapi bentuknya harus kelihatan. Misalnya makan ayam gitu ya, paha ayam, bukan sosis ayam. Makin banyak prosesnya, ayamnya dibunuh, dagingnya dicacah, lalu diolah, dikasih pengawet, bentuknya udah sosis. Itu kalau dokter Genti nyebutnya dead food. Makanan yang kandungannya sebenarnya udah jelek sekali. Nah, kita harus makan yang live food. Kalau cooknya toh juga cooknya tuh kayak orang kayak nasi, kayak sayur bayam dulu ya. Kalau bikin sayur bayam kan dibikin, dimakan habis, nggak boleh dipanasin. Bikin untuk makan siang, makan sore nggak habis, buang. Ya. Nah kalau gudeg itu udah dipanasi berkali-kali, itu termasuk dead food sebenarnya. Ya dead food itu mineralnya masih ada, karena mineral itu nggak rusak. Tapi jangan tanya vitamin, apalagi jangan tanya enzim. Enzim 40 derajat sudah rusak. Makin panjang prosesnya, makin banyak yang rusak. Maka disebut dead food. Dan kita harus makan, nanti akan saya edit ini, bukan healthy food, tapi namanya live food. Yang sehat itu apa? Halal food. Nanti silakan simak modul dari Dr. Elizabeth Subrata dan Frederick Waworuntu. Ya, itu ada bersesi-sesi menjelaskan secara ilmiah. Kita nggak bicara agama, ya. Kenapa makanan yang halal, binatang-binatang yang halal itu lebih sehat secara medis, secara skala mikrobiologi, secara skala aegis, yaitu nilai seberapa tinggi makanan memicu inflamasi. Cukup menarik bahwa semua binatang haram nilai aegis-nya tinggi. Ya, nilai aegis-nya tinggi. Misalnya bacon, ya, babi panggang itu 80.000. Sedangkan telur cuma 200. Lalu kayak wortel cuma 9. Wortel digoreng pun hanya 20. Nanti Anda simak di modulnya Dr. Elizabeth Subrata. Ya. Lalu makanan yang sehat itu yang colorful. Jadi kalau mau, Pak, saya nggak mau suplemen, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya kan, namanya suplemen kan tambahan. Ya. Asal dijamin ya, dalam 1 minggu tuh masuk ke mulut ada warna ungu, warna hijau muda, warna hijau tua, ada warna merah, ada warna oranye, ada putih, ada kuning, ada ungu-ungu, ada merah, ada semua warna. Karena gampangnya, ini kalau saya bicara gampangnya, beda warna itu, yang membuat ada warna itu apa sih yang menjadi warna? Ya pigmen, ya mineral. Maka beda warna itu beda vitamin, beda fitokimia, beda antioksidan. Antioksidan belajar bersesi-sesi, bermodul-modul, bisa 1 semester. Maka kalau digampangkan, selama makan buahnya warnanya lengkap, dalam keadaan fresh, kalau tadi dimasak slow cooking, hanya 80 derajat maksimum, syukur bisa malah di bawah, ya kayak pasteurisasi 70 derajat. Kalau yang daun-daun segar gini malah cuma dicelup air panas, atau malah dicucinya, direndam pakai cuka apel, atau kalau sekarang ini era ekoenzim, maka air dikasih ekoenzim cuma perbandingan 1/1000, jadi 1 liter air, 1 mili ekoenzim, Anda rendam selama 10 menit, semua bakteri mati. Kebetulan soal ekoenzim ini saya sendiri yang meneliti di lab mikrobiologi IPB. Jadi waktu COVID itu Palang Merah Indonesia semprot-semprot spraying ekoenzim. Dipanggil sama Pak Yusuf Kala. Mana bukti ilmiah kalau ekoenzim itu membunuh bakteri? Lalu kan komunitas ekoenzim itu banyak ya, ada enzim bakti, Pak Alen Mingtao, ada ekoenzim Nusantara, zaman waktu itu Pak Joko, ya sekarang udah ganti ketuanya, ada ekoenzim nasional yang saya dirikan. Waduh, dipanggil sama Pak Arifin dan Pak Jenderal Purnawirawan ya, Pak Jenderal Letjen Sumarsono, mereka menghubungi, akhirnya bentuk panitia kecil, ya. Lalu sempat dites di lab yang lain, akhirnya mereka, Pak Jarod, tolong nih, gimana nih? Ya saya bawa ke lab IPB. Maka dites pakai di lab mikrobiologi. Pengenceran yang paling optimal adalah pengenceran 1000 kali. Dengan kontak waktu selama 10 menit.
kerjanya baik dari probiotiknya ataupun kerja enzimatiknya. Jadi enzim itu luar biasa karena ekoenzim namanya juga ekoenzim. Ya, kandungan utamanya enzim selain fitokimia, asam organik dan probiotik. Tapi lebih banyak enzimnya. Kalau Jus Pro lebih banyak probiotiknya, ada enzimnya. Ekoenzim paling banyak enzimnya. Jadi enzim itu luar biasa. Tapi ekoenzim namanya eko lingkungan, tidak untuk diminum. Ya, yang diminum klasik enzim atau fruit enzim. Nah, maka ekoenzim ini saya bawa ke lab IPB dan hasil penelitiannya persentase kill terhadap Salmonella, E. coli dan macam-macam, ada 10 macam bakteri yang mati 100% mati semuanya dalam kontak 10 menit dengan pengenceran 1000 kali. Nah, surat itu akhirnya sampai ke Pak Yusuf Kalla dan Pak Yusuf Kalla tanda tangan. Ya. Seluruh Indonesia palang merah spraying dengan ekoenzim. Ya, bahkan untuk kemarin ada wabah mulut sapi itu, ya sembuh juga selesai dengan ekoenzim. Nah, itu adalah untuk eko, untuk lingkungan, bukan untuk kita. Ya. Tapi itu boleh untuk menyuci salad, sayur, buah sebelum kita makan, ya 10 menit. Tapi kalau mau menghilangkan pestisida yang ada dalam sayur-sayuran, Anda rendam 40 menit. Ya, ini kalau mau makan sehat, ya maka makan ya langsung terbaik, gitu ya. Tapi saya pikir-pikir gitu ya, cari tomat yang warnanya merah, yang warnanya ungu, belanjanya lama, dan kalau di Jakarta loh ya, nggak tahu kalau di Magelang ya, saya hitung-hitung mahal ya Pak sehat itu. Belum ribet rendamnya ekoenzim, ribet ininya lagi. Waduh, maka ada jalur kedua. Jadi pilihan ya, saya berbagi aja ya. Kalau misalnya, Pak, saya nyari makanan yang aneka warna gini kan pusing dong ya. Enggak, sekarang nggak usah pusing gitu. Ada Bu Forita. Nah, maka sekarang saya mau sharing ya, bahwa sebenarnya kita bisa ya. Tentu kalau saya ditanya juga kemarin juga saya ada seminar dengan Dr. Samuel Utoro ya dari RMCC dari Rumah Sakit Mayapada. Ditanya, Pak, lebih bagus mana suplemen sama yang makan asli? Ya dijawab makan asli lah gitu ya kan. Kunyah apalagi nanti di mulut ini aneka enzim keluar semuanya. Jangan di jus, dikunyah gitu. Tapi kalau misalnya udah ompong ya baru di jus. Lagi sakit butuh 5 piring ya, ngunyah kapan selesainya. Makan aja 1,5 jam baru selesai kalau dikunyah 32 kali itu kan. Butuh salad yang banyak orang kanker ya. Akhirnya di jus kan itu kan emergency. Nah, lebih emergency lagi kalau kita nggak bisa dapetin ini langsung gitu ya. Ya suplementasi nomor 2 terbaik gitu ya. Nomor 1 terbaik ya asli gitu ya. Tapi harus pilih-pilih yang menggantikan ini tuh suplemen yang mana ya. Nah, maka saya mau berbagi nih ya. Yang paling tidak saya sendiri mengkonsumsi yaitu namanya super green food karena itu adalah makanan sel ya. Kenapa super green food gitu ya? Karena itu kalau pertama dari segi harganya 800.000 bisa untuk 2 bulan. Jadi kalau yang untuk jaga kesehatan lah gitu ya, ya minimal ini aja gitu ya minimal. Nanti begitu diabetes, ada kanker, ada autoimun, ada penyakit lain wah nggak cukup gitu ya. Tapi ini paling nggak kalau saya minum sehari 10 tablet 3, 4, 3 atau 3, 3, 4 ya 3, 4 ini butirnya kecil-kecil. Ini kayak gini gambar di bawah ya. Nah karena ini sudah mewakili begini banyak ya ini perbandingan gizi 10 tablet super green food dengan bahan makan lain gitu ya. Maka 10 tablet sehari jadi minumnya 3, 3, 4 misalnya gitu itu udah B12 ada, B kompleksnya lengkap ya. Kayak misalnya contohnya B12 itu setara kayak kita makan 20 potong ikan tuna. Bisa bayangin ya. B1-nya setara kayak kita makan 2 mangkok bayam dalam 10 tablet. Ini kalau ini bicara perbandingan, kandungan yang ada setara dengan itu. Nah, super green food sendiri dibuat dari ganggang hijau dan ganggang biru, diimpor ya dari Taiwan. Ya, ini suplemen yang saya minum setiap hari. Ya, saya juga minum omega 3. Omega 3 ini 500 mg, tapi EPA DHA-nya 70%. Menurut saya ini keren banget. Ya, sudah bisa level untuk bahkan bukannya jaga kesehatan tapi untuk orang-orang yang sakit untuk pengobatan ya bagian dari itu ya kalau kita bisa makan ikan salmon bahkan ikan kembung putih karena selain salmon kalau di Indonesia kan kembung pun juga omega 3-nya tinggi ya tentu nggak butuh suplemen sekali lagi namanya suplemen itu tambahan tapi kalau kita nggak yakin dengan
komposisi makan yang kita makan, ya misalnya suplemen ini disarankan 6 butir, ya 3 butir aja sehari gitu. Saya juga terus terang konsumsinya, kecuali yang super green tadi disarankan 10 sampai 20, ya saya pakainya 10 gitu ya. Ini sarankan sehari misalnya 2-2-2 ya, 1-1-1 gitu ya. Tergantung bahkan kalau saya ke Makassar banyak makan ikan, ya saya nggak makan malah suplemennya. Namanya suplemen kan tambahan ya. Nah, yang keren adalah vitamin C-nya dari apotek pola hidup sehat ini. Vitamin C mana yang kita sarankan? Zaman dulu tuh asam askorbat, sehingga kalau minum vitamin C kebanyakan begah, bahkan bisa muntah. Ya, lalu ada garam askorbat. Ester C sudah bagus buat lambung. Jarang ada yang begah, kecuali kalau sampai waktu zaman COVID dulu ada yang suruh minum sampai 4.000, jadi 4 butir, ya, begah juga. Nah, coba minum yang vitamin C murni. Ya, vitamin C murni ini dilapis dengan lemak. Makanya kalau dokter Genti, dokter Frederick Waworuntu, para dokter yang saya undang di pola hidup sehat, mereka mengajarkan vitamin C yang liposomal. Liposomal itu dilapisi lagi dengan lemak, minyak ya kayak minyak wijen misalnya, sehingga mudah larut. Daya larutnya tinggi sekali dan tidak membuat orang mah, orang GERD pun aman. Jadi kalau reaksi iritasi lambung yang asam askorbat sangat kuat, jangan. Garam askorbat, jangan. Kita ester C tadi 1 butir nggak apa-apa, begitu 3 butir begah. Nah, pure vitamin C murni aman. Bertahan dalam darah 24 jam, sehingga jumlah antioksidan vitamin C, jenis vitamin C ini bisa aman. Ya. Singkatnya, ya, kalau kita makan 1 tablet, minum konsumsi 1 tablet vitamin C murni ini, itu kayak kita makan 2,5 biji jambu, kayak makan 2,5 buah pepaya, loh. Sama kayak makan 5 buah kiwi, loh. Jadi dengan harga, seingat saya 150.000 ya, 150.000 isinya ada berapa butir nih? Ada, maka kalau kita beli buah, 30 butir, berarti untuk sebulan, ya kan? 150.000. Itu kalau dibeliin kiwi, itu 150.000 cuma dapat 5 biji. Dimakan 2 hari habis. Jadi betapa sebenarnya ada bilang, Pak, suplemennya kok mahal vitamin C-nya. Lah, vitamin C yang mana? Anda bandingin misalnya bandingin Mercy sama angkot ya pasti mahalan Mercy gitu ya. Jadi vitamin C ini murni, aman buat lambung, dan kandungannya itu yang membedakan ya. Ini saya juga konsumsi sekeluarga. Nah, buat yang betul-betul ada masalah kesehatan, misalnya minum, kista, kanker, kayak saya diabetes, ya, saya tambah lagi mencari asupan antioksidan. Jadi saya yang tadi pun super green food itu antioksidan juga, ya. Tapi ini antioksidan yang disebut dengan super oxide dismutase atau SOD. Itu salah satu enzim antioksidan utama yang menangkal radikal bebas. Ini tulisan ini saya copy paste dari jurnal, saya tidak edit, tak paste di sini ya, melengkapi yang ada di sini ya. Nah, bahkan SOD juga disebut sebagai antioksidan utama untuk nantinya dalam sistem detoksifikasi. Setelah adanya enzim SOD ini, maka bisa dilanjutkan kerjanya oleh katalase dan glutathione. Nah, saya lagi heboh juga nih ya. Ada suplemen glutathione, tapi ada yang lebih hebat lagi dari glutathione sebenarnya, adalah enzim SOD ini. Kenapa? Sebenarnya tiga-tiganya juga hebat ya, yang namanya SOD, katalase, dan glutathione itu adalah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia. Tapi kalau orangnya stres, kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, kurang tidur, nggak bisa deep sleep, produksi internal ini merosot. Penuaan terjadi, penyakit datang semuanya. Maka dibantu antioksidan eksternal, vitamin C, B2, beta karoten, polifenol, flavonoid. Nah, ini antioksidan eksternal yang misalnya kayak tadi super green food itu kan kayak flavonoid, polifenolnya ya. Nah, cukup tinggi gitu ya. Termasuk juga yang vitamin C tadi, itu vitamin C-nya memang namanya vitamin C gitu ya. Nah, tapi ini adalah antioksidan eksternal. Nah,
Gimana caranya bisa mendapatkan glutathione, katalase, dan SOD ini? Ini tiga jenis antioksidan ini sulit sekali diproduksi tanpa kerusakan. Sehingga ada makanya yang sampai supaya nggak rusak dalam bentuk cair lalu diinfus misalnya gitu ya. Nah, di Jepang telah menemukan sebuah teknologi untuk bisa mengolah enzim SOD ini dari berbagai jenis material ya. Kalau Pak Jos sudah pergi ke Jepang ketemu profesornya dan belasan bahkan puluhan rumah sakit di Jepang sudah menggunakan enzim SOD ini, produk ini untuk suplementasi asupan antioksidan analog, antioksidan yang setara dengan SOD internal produksi tubuh manusia. Ya, makanya harganya cukup mahal jadinya ya. Tapi memang karena jenisnya ya, antioksidan banyak, tapi ini jenisnya yang mudah diserap oleh tubuh ya, yang disebut dengan enzimatik antioksidan ya. Nah, terakhir, yang saya sendiri juga konsumsi adalah raw meal. Seperti tadi dalam gambar saya, kalau mau sehat, nggak pakai suplemen, ya makan semua warna, semua jenis, lengkap dalam 1 minggu. Ya, untuk 1 hari terlalu susah. Ya, paling nggak 1 minggu. Tapi itu pun juga kenyataannya cukup susah untuk dicapai. Ya. Sebenarnya makanya kalau di China itu, orang Tionghoa itu capcay itu bagus ya. Kalau di Indonesia ya karedok, gado-gado, capcay, sayur asem, daripada cah kangkung. Ya, ngeri maksud saya ya. Cah tauge, ya cuma satu macam, warnanya putih gitu ya. Kalau kalau capcay, satu kali makan aja 10 macam. Kalau betul capcay beneran loh ya, namanya capcay itu kan 10 macam maksudnya. Ini capcaynya cuma 8 macam ya, bukan capcay namanya. Capcay kalau 8 macam tuh gimana kan gitu ya. Nah, makanya sayuran kayak karedok, waduh, gado-gado itu makin lengkap warnanya makin bagus ya. Nah, tapi kan kondisi ideal itu susah. Makanya saya kadang-kadang ya kalau saya pergi nginep di hotel bintang 5 ya, dipanggil ceramah yang ngundang panitianya duitnya banyak gitu ya, atau gerejanya gede. Wah, pasti kalau di Medan ditaruhnya Hotel Bintang 5, Surabaya juga, bahkan Bintang 7 kali. Begitu masuk breakfast, wah semuanya ada gitu ya. Saya ke counter salad aja, jenis saladnya macam-macam. Ya udah, itu saya kemana pergi saya bawa romil tuh. Lihat di tempat makanannya, nggak jadi dimakan. Ngirit hari ini. Tapi kan nggak tiap bulan pergi saya dipanggil oleh panitia yang seperti itu ya. Nanti saya 16-17 September ini sama Kak Seto ke Jawa Timur. Aduh, itu acara nasional. Bahkan mungkin Menteri Pendidikan akan ikut bersama gitu ya. Bahkan panitia bilang, "Bapak jangan batal lupa, Pak Menteri udah sebut nama Bapak tuh," katanya gitu. Nah, udah sama Menteri lagi. Iya, pasti Hotel Bintang 5. Nah, kayak gitu. Tapi saya tetap bawa, kemana pergi saya bawa romil. Begitu lihat sarapannya lengkap, hemat 1 saset. Nah, tapi kalau teman-teman nggak lengkap makanannya gitu ya, maka saya sarankan raw meal ini karena disebut raw. Raw itu apa? Ya kayak salad, kayak karedok, kayak 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 kita makan pucuk tanaman, kayak sprout gitu ya. Tapi jenisnya 48 macam gitu. Gimana nyarinya kalau kita mau bikin mau meracik sendiri makanan yang super lengkap dan raw. Nah, raw-nya ini karena diolah dengan teknologi pembekuan. Jadi saya dulu ya kata saya bilang ya, saya lulus dari IPB Teknologi Pangan, 3 tahun kerja di pabrik makanan bayi. Bukan hanya bayi sebenarnya, saya di PT Sugisindo itu bikin susu maklun. Jadi pabrik di Indonesia, tapi berbagai merek lisensi itu produksinya di pabrik itu. Baik susu bayi, susu orang tua, begitu susu bayi, aduh, itu ruang produksinya khusus. Dan benar, AC-nya dinginnya minta ampun. Yang ada mesin semuanya. Kita masuk hanya berkala untuk kontrol panelnya. Karena kalau suhunya naik, nah udah nanti vitamin materialnya banyak yang rusak. Ya. Jadi ini adalah suplemen dari aneka makanan alami, ya, non GMO yang diolah secara suhu dingin dari Korea. Jadi kalau yang tadi apa namanya super green food itu dari Taiwan, ya, lalu yang Niwana dari Jepang,
ya, maka yang raw meal ini dari Korea dan semuanya bisa dilihat ya, ada sertifikat halal, ada nomor sertifikat halal, ada nomor BPOM, jadi resmi ya, bukan produksi baru, bukan produksi abal-abal, tapi made in Korea, jadi diimpor langsung ya, diimpor dalam bentuk sudah jadi, tapi sudah bersertifikasi untuk halalnya dan BPOM-nya lengkap ya. Nah, kalau butuh suplemen tadi itu ke mana gitu ya. Nah, untuk Zoom kali ini adalah lewat Ibu Forita. Jadi ini ada nomor WA-nya Ibu Forita ya, ada link untuk diklik dan nanti bisa beli di situ ya. Tapi kalau misalnya saya ikut Zoom ini bukan dari Ibu Forita Pak, dari Pak Jarot Pak, ya udah nanti hubungin saya juga boleh ya. Nanti saya akan atur, bahkan dari saya pun ada sistem nanti di stacking namanya di bawahnya Bu Forita. Tapi yang pasti ada nomor WA saya pasti pada tahu kalau memang hadir karena saya. Tapi kalau Anda hadir karena Bu Forita, ya Anda hubungin Bu Forita. Demikian juga misalnya ada yang, oh masih ada lagi ini soal, saya nggak pakai ya, tapi istri saya pakai, anak perempuan saya pakai. Ini juga produk dari jaringan PHS KKI. Mungkin malah ada yang sudah, ada yang pakai, oh ini toh gitu ya, oh ini dari PHS KKI juga, ya lebih tepatnya dari KKI, PHS berjaring dengan KKI ya. Oke, itu dari saya ya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya ya, nanti sambil nunggu ada pertanyaan ditulis di chat dulu, nanti juga akan dijawab duluan yang di chat. Tapi nanti ada waktu juga untuk kalau mau raise hand ya. Nah, sebelum ada yang bertanya, ini mungkin saya akan minta Bu Forita dan Pak Jos, bisa Bu Forita dulu, malah harusnya tadi pembukaan ya, kasih sambutan. Setelah itu Pak Jos mungkin mau menambahkan, Bu Forita, mangga Bu, mungkin mau menyapa teman-teman tadi karena yang waktu mulai yang datang belum sebanyak ini ya. Jadi silakan Bu Forita, di-unmute dulu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Dan terima kasih juga buat Pak Gatot, Pak Mega yang baru gabung, Bu Tere. Bu Tere ini di Surabaya kalau nggak salah ya. Bu Agustin itu Surabaya juga. Kalau Bu Sri Wahyuningsi ini Magelang tapi kerjanya di Semarang ya Bu ya. Selamat datang Bu. Ya Mbak. Untuk Mbak Windy Magelang juga. Selamat datang Mbak. Ya Mbak. Emma, Mbak Pauline, Putri. Itu kebanyakan orang orang Magelang. Pak Gatot juga Magelang. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, silahkan Pak. Ya, ada Bu Puji dari Semarang, teman saya tuh ya. Oke, ya Bapak Ibu, sebelum kalau mau ada pertanyaan silakan ditulis dulu di chat ya. Tapi saya akan berikan waktu ini sambil saya perkenalkan bagi yang belum kenal. Saya itu pendiri dari pola hidup sehat ya, yang ngajari olah nafas, olah hati, olah pikir, body stretching, olahraga dan sebagainya. Lalu udah berjalan hampir 2 tahun. Waktu itu saya nggak pakai suplementasi, tapi makin lama berkembang WA grupnya, akhirnya banyak tuh juga yang tanya, Pak, omega 3 yang bagus yang mana? Ini yang mana? Ini yang mana? Aduh, ditanyain terus gitu ya. Akhirnya kok ya pas gitu ya, Pak Jos hubungin saya, ini pas nih gitu, karena tadinya awalnya kita murni belajar olah nafas, olah hati, olah pikir, soal suplemen dah masing-masing dah gitu ya. Tapi belakangan terus bener juga ya kalau banyak yang nanya, yang paling enggak yang disarankan ya, makanya emang ada beberapa sumber ya, terus terang tidak hanya KKI, saya ada beberapa sumber. Kalau teman-teman sudah lama di pola hidup sehat ya ada yang ini dari sini, ini dari sini. Tapi kalau untuk suplementasi emang paling banyak dari KKI. Lalu saya dikenalkan lewat Jos ya. Silakan Pak Jos untuk menambahkan. Masih mute? Oke, selamat malam semua teman-teman, Pak Jarot, terima kasih waktunya, dan Bu Forita ya, tuan rumah kita hari ini ya. Baik, saya ini juga pas waktunya aja ada, jadi saya bisa langsung masuk ke sini bergabung dan juga
ingin berkenalan juga dengan teman-teman di kawannya dari Bu Vorita. Jadi Bapak Ibu semua, ini bukan suatu kebetulan ya kita bisa ketemu di sini, tapi kita semua ini orang-orang yang peduli sehat ya. Kalau nggak peduli sehat kayaknya nggak muncul di sini gitu ya. Dan tentunya Bu Vorita mengundang kita semua untuk bisa belajar bagaimana hidup lebih sehat dengan berbagai dari narasumber yang memang sudah terbukti dan sudah praktisi langsung ya. Saya juga ikut Pak Jarod ini untuk olah nafasnya. Saya mengenal beliau itu Desember tahun 2022. Ya, tahun lalu ya, bulan Desember saya sudah mengenal Pak Jarod, tapi Pak Jarod belum mengenal saya. Tapi saya sudah dikenalkan oleh komunitas PHS di Bandung bahwa ini ada olah nafas yang bagus. Jadi waktu itu saya hanya say hello aja ke Pak Jarod, Pak, saya mau belajar olah nafas gitu. Terus Pak Jarod bilang, ya silahkan masuk WA grup Pak. Nah, udah saya masuk WA grupnya Pak Jarod, saya belajar olah nafas. Nah, dari Desember 2022, saya baru ngomong cerita mengenai produk suplemen ini juga baru 2 bulan yang lalu gitu ya Pak Jarod ya. Karena saya melihat juga memang ya siapa tahu ini bisa menjadi satu tambahan ya, karena kan selain olah nafas, olahraga, kita olah pikir, olah hati ya, olah tidur, juga perlu olah menu. Nah, olah menu Pak Jarod sudah ajarkan probiotik, kefir segala macam sudah ada. Tapi kan ada juga nih yang buat kebutuhan lain, antioksidan dan sebagainya itu yang mana selama 24 tahun saya sudah pakai. Jadi saya sudah terapkan dan saya sudah pakai tadi, cuman saya tuh kurangnya masih belum terlalu ngerti olah nafas dan saya dapat ilmunya dari Pak Jarod ini, saya belajar dan ini satu simbiosis mutualisme yang luar biasa. Saya terima kasih juga buat Pak Jarod dan ilmu-ilmunya dan kami terapkan juga lebih bagus lagi begitu. Jadi sudah nutrisinya bagus dengan tambahan olah nafas akan sangat penyerapannya, aturan hormonnya tadi istilahnya bahan baku sudah siap ya. Tukangnya sudah ada gitu ya, enzim udah lengkap, tinggal mandornya ya Pak ya. Nah, mandor itu dari hormon. Nah, hormon itu dipengaruhi oleh perasaan dan dengan olah nafas, dengan olah pikir itu akan sangat membantu. Jadi ini akan saling berkesinambungan. Dan tentunya Bapak Ibu tadi yang dijelaskan oleh Pak Jarod itu, saya sendiri juga konsumsi ya. Tambahan buat Pak Jarod ini juga buat teman-teman raw meal itu Pak. Saya kemarin belum sempat infokan pada waktu training produk bahwa raw meal itu Erom, produksinya oleh Erom di Korea. Itu Erom sendiri punya lahan perkebunannya Pak. Jadi dia tidak ngambil dari luar, tapi dia sendiri punya lahan perkebunannya supaya lebih. Waktu itu kami ke Korea, kita lihat di sana lahan perkebunannya, jadi dipastikan bahwa itu betul-betul organiknya itu benar-benar organik. Karena kan kalau ada yang ngakunya organik, tapi belum tentu dia betul-betul prakteknya organik. Makanya dia supaya lebih pastikan punya lahan perkebunan sendiri, kemudian juga dia sudah masuk melalui FDA, untuk organiknya sudah lolos dari FDA juga, dan baru kita bisa yakinkan bahwa itu memang betul-betul produk organik yang berkualitas begitu. Karena dia juga nggak dimaklun kayak yang lain gitu, karena punya perkebunan sendiri Erom itu. Jadi itu nama Erom pun tercantum di dalam dusnya, karena itu memang permintaan dari produsen, harus cantumkan nama produsen. Yang ada di Amerika, yang ada di seluruh dunia pun ada merek Eromnya. Dan Erom itu adalah satu perusahaan yang sangat besar dan sangat betul memperhatikan betul kesehatan lingkungan di Korea. Begitu tambahan untuk teman-teman, untuk raw food-nya betul-betul berkualitas sekali. 48 saya lihat sendiri Pak, 48 macam itu dari beras merahnya, terongnya, dari yang warna, ada 7 warna Bapak Ibu di situ. Ya, ada hitamnya, ada putihnya, ada oranye, ada ungu, ada merah, ada hijau, udah otomatis berwarna-warni sekali, dan itu memang pedoman untuk kita bisa colorful food ya, tadi Pak Jarod sudah bilang ya. Dan kalau kita mau cari itu susah Bapak Ibu. Saya dulu pernah punya blender, bukan blender, jus slow juicer Bapak Ibu. Pak Jarod, saya punya slow juicer yang hanya 48 putaran semenit. Jadi itu hanya untuk supaya apa yang kita masukkan itu tidak bisa utuh ya, di enzim-enzimnya tidak terbuang. Tapi susah juga, repot juga nyucinya, dan nggak mungkin 48 macam di dalam situ. Ya, kita paling hanya 3, 4, 5 macam aja yang kita masukin. Tapi dengan raw food ini, dengan raw meal, sangat luar biasa. Itu juga makanan saya yang dari sejak ada di Indonesia sejak tahun 2018. Kalau Super Green Food itu 2007 saya sudah minum. Ya, sejak ada di Taiwan itu, dari 2007 sudah kita konsumsi. Kalau Niwana dari 2003.
Ya, saya sudah konsumsi juga sejak adanya di perusahaan KKI. Jadi Bapak Ibu, ini adalah produk-produk yang berkualitas yang sudah saya dan keluarga juga semua konsumsi dan bisa dikonsumsi jangka panjang. Karena memang kalau produk nutrisi atau herbal itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang bisa dikonsumsinya jangka panjang, ya, yang alami 100% seperti Niwana, Super Green Food, Raw Food, itu adalah 100% alami, itu boleh jangka panjang. Ada juga yang sifatnya obat. Jadi herbal yang sifatnya obat, itu sih kalau sudah sembuh, berhenti saja. Misalnya ada herbal asam urat. Nah, kalau asam uratnya sudah sembuh, berhenti dulu, ya kan? Kalau muncul lagi, kasih lagi herbalnya jangan terlalu panjang karena sifatnya obat. Kalau herbal sifatnya obat, cukup dikonsumsi saat setelah sembuh. Tapi kalau herbal jangka panjang untuk pemeliharaan, pencegahan, itu sangat diperlukan untuk jangka panjang. Dan memang 3 produk ini sudah 100% alami. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, tahu dari mana Pak 100% alami itu? Gampang. Bapak Ibu kalau bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, bisa dikonsumsi oleh bayi, oleh anak-anak, artinya itu 100% alami. Tapi kalau yang buatan biasanya sendiri-sendiri. Ada yang untuk anak-anak sendiri, ada dewasa sendiri, ada lansia sendiri. Tapi kalau yang 3 macam ini semua semua usia bahkan sebelum lahir sampai sebelum meninggal boleh minum. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi itu saja mungkin tambahan dari saya dan ini sudah banyak sekali membantu orang untuk hidup lebih sehat ya, bisa lebih berkualitas kesehatannya. 24 tahun kami ada di sini dan kita udah mengalami semuanya. Semoga Bapak Ibu juga bisa menikmatinya juga ya. Dari yang tadi paparan Pak Jarod dikombinasikan dengan keilmuan yang lainnya, dengan praktek-praktek yang lain. Bu Forita juga boleh nanti bercerita juga. Ibu kan sudah mulai memakai juga untuk sendiri ya Bu ya, dan keluarga. Nah, jadi saya juga mungkin bisa sharing di sana ya. Iya Begitu. Pak ya. Baik, Pak Jarod itu Eh, saja mungkin sedikit dari saya. Ya, terima ada kasih Pak tambahan, Jos. ada Terima tambahan kasih. sebentar Pak Jarod. Ya, Jadi memang saya kenal Pak Jarod juga dari komunitas PHS yang mengenalkan sebenarnya yang Bu Agustin itu di Surabaya untuk komunitas PHS-nya. Nah, setelah kenal beberapa kali memang saya ikut yang olah napas. Terus baru kemarin itulah terus Pak Jarod mengenalkan ke Pak Jos itu dengan acara ini. Terus kebetulan juga saya saat ini ada yang perlu dikonsumsi karena saya cari-cari di tempat lain tidak ada. Dan kebetulan ketemunya di KKI ini. Nah, ya sekarang saya konsumsi SOD, SKF juga, beli yang gede juga. Terus Nates juga ya karena kebetulan anak saya cewek semua dan sudah mengalami menstruasi, jadi perlu pengenalan yang pembalut yang lebih sehat lah daripada yang sudah dijual umum, takutnya ada pemutih-pemutih yang berbahaya. Selain itu apa ya? Oh, Vitayang, Merin, kalsium. Nah, itu juga untuk anak saya juga. Dan untuk mertua kebetulan ada sakit gitu. Jadi kami kemarin kirim, ternyata cocok. Ya, terima kasihlah buat KKI sudah memberikan produk-produk yang memang kita perlukan. oke. Makasih Bu Farita. Saya coba jawab pertanyaan dulu ya. Selamat malam Pak, pelajarannya bagus. Mau tanya, apakah kalau kita makan banyak suplemen dan vitamin, apakah tidak ada side effect pada tubuh kita? Misalnya semua suplemen mengandung antioksidan, apakah nanti antioksidan dalam tubuh kita tidak berlebihan? Yang pasti kalau mau coba tes dulu ya. Sekarang ini semuanya bisa dites ya. Kemarin kalau mau ikut camp ya, camp serupa ya. Beberapa teman saya ikut camp, ya saya nggak sebut namanya. Itu 3 hari 25 juta. Kita hanya bikin 1.650.000 ya. 3 hari udah makan, udah minum, udah jus, udah tidurnya, udah hotelnya itu di Kinasih Resort Bogor, hanya 1,65 juta. Nah, di camp itu ada pengukuran misalnya jumlah antioksidan. Teman-teman juga bisa ke rumah sakit dan minta dites antioksidan.
Dari 100 peserta itu nggak lebih dari 5 orang, hanya 3 atau 4 orang yang di atas skala 60.000. Saya 41.000, istri saya 34.000. Di bawah 30.000 jelek, di bawah 15.000 bermasalah kesehatan. Bayangin dari 100 orang hanya 3-4 orang yang di atas 60.000. Bahkan kalau sampai 75.000 satuan pun itu tidak masalah. Padahal saya juga sudah minum suplemen. Malah dulu sebelum saya minum suplemen, saya merasa makan sayur dan buah yang cukup, saya rasa cukup. Tapi ternyata ketika umurnya sudah 60 tahun, ya penyerapannya berkurang, yang saya makan pun kalau misalnya saya membandingkan ya, teman yang pergi ke dokter Tang Sutien, itu disuruh makan salad tuh sehari 3 kali, 1 kalinya tuh 1 baskom. Lah saya kan paling setengah baskom buat seharian gitu. Jadi Bapak Ibu makan itu, apalagi kalau yang dimakan tuh sayurnya sudah blonyok, sudah dipanasi. Jarang ada orang kelebihan antioksidan. Yang kebanyakan tuh kelebihan nasi, kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, maka kolesterolnya naik. Ya, nah antioksidan tuh jenisnya macam-macam dan dibutuhkan semuanya. Dan itu hanya ada kalau kita makan tadi warnanya lengkap, jenisnya lengkap, dan masih mentah, maling tidak setengah mateng. Jadi jangan takut kelebihan. Yang merasa kelebihan coba tes aja ke rumah sakit, minta dites jumlah antioksidan. Ya, dari hasil penelitian mayoritas orang kalau cukup antioksidan, nggak akan pilek, nggak akan batuk, nggak akan nyeri. Batuk 2-3 hari sembuh. Pegel nyeri itu inflamasi. Inflamasi karena radikal bebasnya terlalu banyak, ya sehingga kita tadi antioksidan. Berarti kalau kekurangan antioksidan. Pegel sana, pegel sini, nyeri sana, nyeri sini. Hampir-hampir kok tidak pernah ada ketemu orang yang kelebihan antioksidan. Ya, yang kelebihan itu biasanya kelebihan kolesterol, kelebihan lemak, kelebihan gula. Karena kita makannya kebanyakan nasi 1 piring gitu kan, sayurnya kurang gitu. Jadi kalau kelebihan hampir-hampir enggak. Nah, apalagi kita minumnya itu tidak satu jenis. Contoh buat saya ya, dari saya ya. Saya pagi kalau tadi saya bilang kalau saya nginep di hotel bintang 5 di mana saladnya lengkap. Tapi kalau saya nginep hotel bintang 3 saladnya nggak lengkap. Saya masih minum ini Romil ya. Hanya kalau saya minum hotel bintang 5 atau istri saya di rumah, dia tuh tidak malu untuk beli tomat 5 biji, beli anggur 100 gram, macam-macam buah dibeli. Kulkas kami nggak gede banget, tapi buka kulkas semua warna ada. Beli salad cuma 4 biji, tapi saya cuma berdua sama istri, jadi saya makan jeruk itu 1 jeruk dibagi 2 sama istri, ya bukan mesra, ngirit, bukan ngirit supaya lengkap. Makan kiwi 1 berdua, makan jeruk 1 berdua. Jadi kalau nggak begitu, nggak akan lengkap. Buahnya harus semua warna, ya. Nah, maka contohnya saya bagaimana mengkombinasikan aneka suplemen ini. Saya pagi hari raw meal ini 1 saset saja, dan ini gulanya hanya 5 gram. Saya jadi sarapan saya telur 2 sama telurnya yang 1 digoreng, dikopiok daun kelor. Daun kelor sendiri sudah multimineral sebenarnya, udah lengkap juga, ya cukup lengkap. Tapi nggak mungkin warnanya lengkap, maka saya tambahkan romil untuk pagi hari ya. Lalu yang super green food saya makan pagi siang sore ya. Pagi siang sore itu super green food cuma 3 butir 4 butir 3 butir ya. Bakal kelebihan antioksidan kalau ini makannya kita pagi 50 butir. Nah, ini 600 butir untuk 2 bulan, makanya makannya cuma 3. Jadi totalnya 9 nggak apa-apa ya. Jadi ada aturannya, makanya ya akan kelebihan kalau ini Anda habiskan, waduh biar cepat sehat deh 100 butir ya jangan ya kan, maka tetap ada aturannya. 3 butir sehari 10 butir. Nah, vitamin C saya sehari cuma 1 pada siang hari. Itu pun kadang nggak tiap hari, kayak 2 hari 3 hari sekali. Vitamin C ini tergantung. Vitamin C itu kan ketahuan yang banyak di mana? Pepaya, kiwi, jeruk. Nah, tapi kalau saya makan jeruk, gulanya ketinggian. Untuk saya orang diabetes. Kalau Anda nggak diabetes, nggak masalah. Mungkin Anda bisa skip yang ini. Ya, nggak usah vitamin C, makan buah asli aja. Toh, buah yang mengandung vitamin C itu banyak banget. Yang tertinggi malah justru yang tinggi itu stroberi, jambu merah, pepaya. Ini masih juga kiwi. Itu kiwi tapi kan mahal. Ya. Nah, kalau buahnya cukup, maka ya pagi misalnya romil,
Pagi, siang, sore, malam, 3 kali green food. Untuk saya, karena saya ada diabetes dan kerja keras, saya malam hari ini, nanti habis Zoom ini, saya niwana. Ini untuk antioksidan yang jenisnya tadi, ya SOD. Karena ini bukan SOD. Ya, ini yang tambahan dari sejenis dengan, bukan yang sejenis dengan SOD, katalase, dan glutathione. Ya, yang glutathione ada sebenarnya suplemen yang lain. Jadi saya malam hari 1 kali, ya, jangan 3 kali, ya kecuali sakit ya. Anda kanker, waduh, orang kanker tuh udah untuk melawan orang minum kista kanker, diabetes, orang sedang sakit itu sedang inflamasi. Penyakit apapun itu picuannya inflamasi. Jadi bahkan kenapa kita nggak boleh makan goreng-gorengan? Karena gorengan memicu inflamasi. Kita hisap rokok itu memicu inflamasi. Udara yang polusi itu memicu inflamasi. Kenapa? Itulah sumber-sumber radikal bebas. Jadi manusia kalau cukup antioksidannya nggak ada sakit. Orang sakit pasti 100% pasti kekurangan antioksidan. Jadi kalau Anda antioksidan cukup, Anda nggak sakit. Imunnya kuat. Ada penyakit dilawan, ada inflamasi dilawan. Nah, kalau antioksidannya kurang, maka terjadi inflamasi. Terjadi inflamasi itu saja sudah menunjukkan kalau selama ini kekurangan antioksidan. Nah, kalau ada kolesterol atau kayak saya diabetes itu harus low karbo tapi lemaknya cukup. Ya, supaya berat badannya nggak merosot dan tidak lemes. Maka energinya dari lemak. Itulah kenapa juga saya masih minum tambahan lagi dari yang tadi semua itu, ya. Saya jadi setiap hari itu ini omega 3 itu pagi, siang, sore 111 karena saya tambahan lagi VCO yang bukan dari KKI, ya. Saya ambil dari dari teman punya pabrik kelapa sendiri, saya beli tanpa merek, itu VCO 2 butir, 2 butir, 2 butir. Jadi lemak baik saya. Kalau saya lagi makan apuket, ini saya buang. Ya, karena apuket juga lemak baik. Jadi lemak baik itu bisa dari apuket, omega 3, VCO, ya, minyak ikan. Saya ke Makassar, pagi siang sore makan ikan. Ini saya nggak makan. Jadi kita bisa ngatur. Tapi kalau saya lagi nggak, kayak ini tadi makan malam saya makan 1 ekor ikan gurame. Maka tadi saya nggak makan ini. Ya, saya biasanya kalau makan ayam itu bisa setengah potong. Karena saya diabetes, saya low karbo, tapi saya high protein. Kalau saya makan tenderloin steak, saya 2 potong steak. Ya, nah untuk omega 3-nya tetap makan 1, 2, 3 sehingga kolesterol saya hanya sekitar 200. Ya, kolesterol baik lagi, ya. Apuket, omega 3 ini adalah makanan. Jadi bukan obat. Kayak kita misalnya makan nasi gitu, ada dampak sampingnya nggak? Ada malah kalau nasi kebanyakan, gulanya naik, ya. Gula itu rasanya manis, tapi sampahnya asam, pH-nya turun, pH turun, kankernya kambuh. Jadi lebih baik nasinya dikurangin secukupnya. Tapi kalau antioksidan kelebihan itu jarang orang kelebihan antioksidan. Ya, oke, saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Malam Pak, saya Agustin dari Surabaya, sudah gabung PHS, tapi saat ini sudah tidak rutin olah nafas. Suplemen apa yang bagus untuk persendian seperti asam urat? Aduh, saya di bawah. Tapi ada, ya. Nanti ditanyakan ke Bu Rita, ya. Atau kalau ini. Asam urat ini Pak Jarod, bisa dengan Vitayang Stopirai. Ya. Nah, Stopirai itu kandungannya seledri, sambiloto, sidaguri. Itu sangat bagus untuk yang masalah asam urat. Tapi ini herbalnya sifatnya obat, Bu. Jadi kalau Ibu sudah sembuh, selesai makannya. Nanti kalau terasa lagi, baru konsumsi lagi. Jadi ini sebagai substitusi dari pil-pil yang di luaran sana, yang untuk obat asam urat yang dari bahan kimia. Kalau ini dari bahan herbal, yaitu sambiloto, sidaguri dengan seledri. Cepat sekali perbaikannya, Bu. Kalau untuk pasti masalah asam urat. Ya, begitu tambahan sedikit. Ya, jadi di KKI atau PHS ini, kalau toh itu berlaku sebagai pengobatan, tapi itu herbal, jadi obat herbal. Nah, karena berlaku sebagai pengobatan, tadi Pak Jos katakan, begitu udah enakan stop. Tapi kalau omega 3 ini bukan obat, ini makanan. Ini kayak kita makan ikan. Jadi kalau masalah makan ikan, sehat nggak sehat, ya makan terus namanya ikan gitu loh. Vitamin C ini kan buah, ini kayak buah pepaya, jeruk. Jadi lagi sehat pun ya makan terus gitu. Bahkan kalau lagi sakit sehari 3 kali. Kalau nggak sakit, 1. Waktu COVID dulu, orang kan bahkan disuntik vitamin D, vitamin C high dose. Orang selesai kemo, disuntik, diinfus vitamin C high dose sampai 15.000 IU, bayangin. 1 pil itu cuma 1.000.
Tapi begitu habis kemo, disuntik, diinjek itu sampai 15.000. Jadi itu kan bayangin 15 kali lipat. Tapi kalau sudah sehat ya jangan. Ya, sehat kita minum cukup sehari 1 saja. Ya, lagi sakit boleh pilek-pilek itu sehari 3. Saya lagi istri beli kiwi. Waduh, kalau istri ada buahnya lengkap. Kadang vitamin C saya 2-3 hari sekali gitu ya. Jadi untuk maintain jumlah antioksidan dalam tubuh saya di atas 40.000. Nah, tes jumlah antioksidan itu 200.000. Cuma saya ini karena teman saya dokter semuanya, kalau saya ke tes gratis. Jadi saya rajin tes ya kan. Gitu ya. Nah, belum ada yang bertanya, saya ulangi untuk saya tampilkan harganya ya. Ini harganya supaya dapat gambaran lagi. Jadi yang vitamin C harganya 150.000 untuk per botol. Nanti kalau belinya langsung 3 botol gitu akan lebih murah ya. Jadi bisa nanti setelah daftar bisa daftar sebagai konsumen, mau lebih murah lagi daftar sebagai reseller. Jadi teman-teman nanti hubungin Bu Vorita, mau daftar sebagai reseller, maka nanti kalau beli harga agen dipotong lagi 10%. Lalu temannya lain beli, nah teman-teman masih dapat komisi 10%. Komisi dikumpulin bisa beli vitamin lagi jadi gratis ya. Jadi tapi ini kalau harga konsumen, jadi teman-teman aku nggak mau lah menjual-jual ribet, aku cuma mau sehat aja. Yang penting aku bisa beli dengan gampang online 24 jam. Jadi teman-teman misalnya di Semarang, di Jogja, nanti belinya kan dari apotek PHS punya linknya Bu Florita, atau dari Surabaya. Walaupun belinya pakai linknya Bu Vorita, belinya dari Surabaya, nanti waktu beli itu habis beli barangnya kan pilih kantor pengiriman. Ya kalau nggak milih biasanya otomatis akan yang terdekat. Tapi biasanya kalau dipilih muncul tuh ya, misalnya Surabaya, Sidoarjo. Nah kadang ini saya tinggalnya di Surabaya, pas beli ini kok pilihan Surabaya nggak ada ya, adanya Sidoarjo. Berarti barang itu stok di Surabaya lagi kosong. Jadi pilih yang terdekat, Sidoarjo misalnya gitu. Jadi walaupun belinya dari linknya Bu Vorita, temen ini ada yang temen Ibu Vorita di Medan, nanti beli pilih pengiriman dari Medan. Ini hebatnya apotek PHS KKI ini, kita jaringannya gudangnya ada di 43 kota. Jadi dari Manado pun pilih gudang Manado. Tadi barusan ada teman saya beli dari Gorontalo. Coba cek, iya ada Pak gudang Gorontalo. Dia dari Limboto, ya Limboto itu dari Gorontalo pasti ke dalam. Jadi ngirimnya dari Gorontalo ke Limboto cuma 7.000. Coba dia beli dari platform yang lain, ngirimnya dari Jakarta, ya ongkos kirim aja 60.000, harganya 100.000, ongkos kirim 60.000. Ini jadi teman-teman bisa beli, pilih ongkos kirim, ya, pilih tempat pengiriman maksudnya ya. Jadi nanti di luar harga ini di luar ongkos kirim, tapi ongkos kirimnya menarik karena ada banyak gudang pengiriman, ya. Dan di gudang pengiriman itu teman-teman nggak bisa ke sana beli langsung, nggak bisa, tetap harus menunjukkan, oh saya pakai linknya Bu Vorita gitu ya. Jadi yang vitamin C 150.000, yang SOD ini 1,1 juta, tapi kalau beli 3 murah ya, beli 3 2,7, jadi satunya cuma 900.000 ya. Jadi harga spesial. Ini kenapa ditulis harga spesial? Belinya langsung 3 biji. Kalau satuan seperti ini. Jadi ini harga satuan, harga spesial kalau belinya paket ya, paket yang 3 biji. Nanti klik linknya Bu Vorita, lalu pilih harga yang paket ya. Kalau Romil ini 530. Tapi kalau beli 2 itu cuma 850. Jadi begitu paketnya 2 yang dibeli itu 850. Jadi udah turun banyak kalau belinya 2 biji. Ya, ini saya cantumkan harga satuan. Sama juga dengan omega 3-nya. Ini yang saya cantumkan kalau beli harga satuan. Harga spesial kalau beli langsung 3 biji ya. Jadi ini 1 tablet, 1 botol ini isinya 30 kok. Kalau dimakan sehari 1 aja ya sebulan habis. Atau mau sehari 3 lagi sakit, ya berarti malah sebulan aja butuh 3 botol. Jadi lebih baik beli yang langsung 3 ya. Bagaimana dengan yang tadi Super Green? Nah ini saya tunjukkan nih harga yang botol paling besar ya. Ada yang harganya 150.000, ada yang 300-an ribu, tapi yang botol paling besar tuh yang 600 butir. Nah itu 1 botolnya 800.000. Ini yang harga yang botol terbesarnya sekalian ya. Tentu kalau beli 1, 2, 3 biji harganya berbeda ya.
Lagi kalau mau dicatat, sebentar. Bukan dicatat ya, maksudnya maaf ini biar muncul, saya munculkan lagi. Ini nomor WA-nya Bu Korita, ini linknya ya. Nanti bisa dilihat di rekaman ulang ya, atau ya japri ke Bu Korita untuk mendapatkan info lebih lanjut. Oke. Saya lihat ada pertanyaan lagi. Oh enggak, bukan Bu Korita yang post ya. Silakan, saya sekarang ya kita waktunya bisa sih 10-15 menit lagi. Kalau sampai ada yang mau bertanya langsung raise hand, saya bisa kok ya, dari tadi pun bisa juga kalau mau unmute silakan ya. Ini Nah, Pak Jarod saya bagikan ini link Apotek Salam Sehatnya Bu Forita ya. oke, sip. Di layar sudah ada ya. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa klik itu linknya ataupun itu apoteksalamsehat.kkd.id seperti ini ya, Bu Forita betul ya? Iya, Nah, betul, Pak. nah jadi teman-teman bisa tinggal scroll ke bawah sini, tinggal lihat itu sudah ada pilihannya semua. Produk-produknya yang tadi Pak Jarod sampaikan harga-harganya sesuai yang ada di sini. Tadi Pak Jarod juga sampaikan ada yang paket per 2, per 3 begitu ya Pak ya. Nah semua juga teman-teman nanti bisa lihat semua di sini aja, langsung scroll-scroll aja. Ya, ini berbagai macam. Kalau mau langsung ke produk-produknya ya tinggal nanti pilih produk kesehatan umum misalnya. Itu bisa juga di situ dilihat. Kesehatan umum di sini, kesehatan alami. Nah, kesehatan alami dia nanti ada macam-macam di sini, bisa teman-teman scroll ke bawah lihat. Nah, ini kan ada super green food ya. Ada semua di sini. Omega 3, vitamin C-nya ada, Pure Whey, kemudian sampai Niwana, semua juga ada. Baik, seperti ini formatnya nanti silakan di kerja tadi. Ya, tadi itu yang harga super green food ya, harganya macam-macam ya, ada yang 200.000, ada yang 300.000, karena yang ada botol kecil yang tadi saya munculkan 800.000, itu botol yang terbesarnya, karena menurut saya ya paling ekonomis, makin gede ekonomis ya sekalian buat 2 bulan ya. Nah yang pasti teman-teman ya ada program reseller, jadi saya reseller, saya ngajak Bu Forita reseller. Sebagai reseller, kalau beli pakai akun sendiri, langsung ada diskon 10%. Jadi misalnya, teman-teman ada yang misalnya diabetes, waduh saya butuh romilnya tuh, ya. Bagaimana kita diet, intermittent fasting, tapi nggak letoy, nggak kena malnutrisi. Banyak orang diet lalu malah kena malnutrisi. Dalam arti, bukan kelebihan antioksidan ya, kebanyakan orang itu begitu sakit kekurangan, apalagi diet makin kekurangan, udah gulanya turun tapi ngalami malnutrisi, susah BAB, kolesterolnya melambung tinggi, hormonnya nggak teratur, susah BAB, susah tidur. Nah itu karena ngalami malnutrisi, dalam arti kekurangan zat gizi yang justru esensial, mikronutrien kecil tapi penting, namanya esensial itu penting, yaitu tadi antioksidan, fitokimia, asam organik yang nah kalau misalnya termasuk juga kalau mau mengurangi obesitas ya. Orang kanker misalnya juga harus tinggi antioksidan, sampai disuruh minum jus sehari bisa 2, 3, 4, 5 gelas, tapi masalahnya juga dengan jus itu kadang justru akhirnya orang kanker kelebihan gula. Orang kanker juga nggak boleh tinggi gula. Orang kanker harus low karbo karena makanannya kanker itu gula, apalagi diabetes. Nah, raw meal itu kayak solusi di mana karbonya hanya 5 gram, tapi enzimnya masih ada karena dia raw, ya raw meal. Memang kalau yang punya uang SOD terbaik, ya itu kan 1 juta satu bungkus, isinya tapi 30, ya hampir sama juga sebenarnya. SOD itu 1 jutaan satu bungkus, 1,1 sebenarnya kalau beli 3 katakanlah 900, tapi isinya 30 saset. Kalau diminum 1 hari 1 aja, berarti ya 1 jutaan. Tapi kalau orang sakit, nggak cukup 1 hari 1. Yang kanker malah 1 hari 6, 2 gitu ya. Yang kesaksian orang kanker. Kalau saya maintain untuk diabetes 1 hari 1 malam hari. Nah, raw meal itu kan 500 ribuan, isinya 10. Jadi kayak 50.000. Kalau sebulan berarti saya habis 1,5 juta. Lah kalau dipikir-pikir mahal, lebih mahal lagi kita beli toge, beli tomat, beli ungu, semuanya dibeli dikumpuli sebulan itu lebih ya. Tapi jangan khawatir. Kalau teman-teman memang make dan sebagai reseller, harganya kan masih dipotong lagi semuanya 10%. Belum lagi kalau sampai ngajak orang lain. Nah,
dapat komisi 10%. Nanti paling tidak mungkin anggarannya bisa dapat, kalau komisinya dapat 50% aja. Jadi kita beli lebih murah lagi dengan anggaran dari komisi. Itu kalau emang yang niat mau menjalankan, terbuka peluang untuk hal itu ya teman-teman ya. Kalau dibanding dengan obat kimia, sebenarnya harganya memang sarser. Cuma dampaknya sakit dengan obat kimia itu kan ada dampak samping. Nah, yang kalau ditanyakan tadi, bisa ada dampak samping nggak? Ya kalau obat itu dampak samping. Tapi kalau suplementasi dari herbal yang diekstrak, ya maka tidak ada dampak samping. Kalau yang berupa suplemen. Tapi yang obat herbal, kayak tadi misalnya asam urat, nah itu bukan suplemen, ya itu obat, tapi herbal. Ya, itu begitu membaik ya di stop. Kalau kayak saya gulanya udah terkendali sekitar 100, HbA1c 5,86. Nah, saya kayak misalnya SOD makanya hanya satu aja satu hari gitu ya, nggak 3 ya. Kalau kan kita harus mikir anggaran juga ya. Jadi kayak lihat keadaan. Saya pergi traveling kemarin ke Tasik, waduh. Karena mampir Bandung, kalau hanya ke Tasik tok saya bisa naik pesawat gitu ya. Ini naik mobil gitu. Wah, capeknya minta ampun dah. Udah, itu pulang dari Tasik di Nagrek macet lagi. Jadi jam 3 pagi baru nyampe. Jam 5.30 udah mimpin olah nafas. Waduh, hari Senin tuh kayak tepar banget pagi-pagi. Tapi begitu saya minumin SOD 3 kali, itu pagi, siang, sore, udah malamnya udah seger lagi gitu ya. Kenapa? Capek itu inflamasi. Capek itu kena serangan radikal bebas. Karena letih, kurang tidur. Itu radikal bebas dalam tubuh melonjak. Nah, dilawan dengan apa? Dengan antioksidan. Nah, antioksidan tentu ada vitamin C antioksidan, vitamin B kompleks antioksidan, tapi SOD itu 14. kayak antioksidan pangkal. Jadi kayak hulunya, pangkalnya di situ. Ya, ada kayak, makanya juga orang misalnya glutathione itu kan juga kayak diagung-agungkan gitu ya. Makanya glutathione juga mahal. Tapi sebenarnya kalau urutannya SOD dulu, katalase, baru glutathione. Katalase susah untuk diproduksi. Glutathione aja susah, ya berarti ya akan cukup, dia mudah rusak dia. Makanya itu sebenarnya dirancang Tuhan diproduksi oleh tubuh. Tubuh kita bisa produksi, ya cuma metabolisme yang kacau karena perasaan yang kacau, hidup yang kacau, akhirnya antioksidan dalam tubuhnya kacau sehingga butuh suplementasi. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Mau tambahkan sedikit itu Ya. kalau tadi ada yang tanya efek samping setelah makan itu dalam jangka panjang gimana? Saya konsumsi Niwana dari sejak 2003 ya, sudah 20 tahun, sudah 20 tahun. Jadi tidak ada efek samping, saya periksa rutin juga ginjal, liver dan sebagainya malah makin baik begitu. Jadi perlindungannya jantung apa semua makin baik. Jadi Bapak Ibu kalau untuk bicara antioksidan, nutrisi seperti Super Green Food saya 2007 konsumsi, itu tidak ada yang istilahnya sampai overdosis maupun efek samping yang berbahaya. Justru drugs ya atau obat itu yang jadi yang ada takarannya kalau berlebihan akan overdosis keracunan karena memang obat itu racun ya. Saya punya teman apoteker tapi apotekernya nggak mau makan obat. Ya, dia apoteker, dia belajarnya lulus sebagai apoteker, belajar farmasi juga, tapi dia juga tidak makan obat, minumnya semua produk-produk herbal. Jadi Bapak Ibu, untuk bicara mengenai herbal itu tidak ada efek samping ya. Ada yang paling terasa itu pun healing crisis. Kalau healing crisis itu adalah efek perbaikan. Jadi pada saat tubuh direnovasi itu mungkin kita terasa tidak nyaman, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Tapi setelah itu akan merasa nyaman. Pada beberapa orang bisa terjadi seperti itu yang memang punya masalahnya lebih berat begitu. Tapi kebanyakan sih tidak ada seperti itu. Tapi kalau secara efek samping, boleh saya sebagai buktinya sekeluarga juga. Sejak waktu itu saya masih 100 kilo Pak Jarod. Saya waktu itu masih berat badan saya obesitas ya. Saya udah mulai makan itu Bapak Ibu dan akhirnya sekarang terbukti. Saya dulu pikir kan saya katanya papa mama saya gemuk. Jadi dibilangnya saya tuh turunan gemuk. Jadi saya sudah terima nasib aja punya berat badan 100 kilo tuh gemuk gitu. Terima aja nasibnya. Tetapi kok badan makin nggak enak. Waktu umur 30-an itu kacau balau gitu. Jadi Bapak Ibu kita mulai kenal konsumsi produk-produk tadi malah bisa memperbaiki metabolisme kita. Saya bantu dengan olahraga, saya atur makan, nutrisi baik, ternyata bisa susut badan. Dan hari ini saya sudah bisa mendapatkan berat badan yang lebih proporsional gitu. Jadi tidak ada turunan katanya kalau gemuk. Yang menurun itu adalah pola hidupnya yang menurun.
orang tua saya dulu senang makannya yang gimana, saya ikut juga senang makan keju, ya saya juga senang makan keju gitu. Jadi itu yang menurun. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mengalami seperti saya, katanya orang tuanya gemuk, kamu juga pasti gemuk. Jangan cuma nerima, saya sudah mengalami Bapak Ibu. 15 tahun umur saya waktu SMP saya sudah 85 kilo. Umur 15 tahun waktu itu seperti kaleng kerupuk, Pak. Jadi orangnya pendek, badannya lebar gitu ya, seperti kaleng kerupuk. Jadi Bapak Ibu bisa terbantu sekali dengan suplementasi ini, bahkan tidak ada efek samping, saya sudah mengalami selama 20 tahun ini. Begitu mungkin sedikit tambahan. Terima kasih. Pak Yos atau Pak Jarod, saya mau nanya Ya. berhubungan dengan kelebihan dosis itu. Nah, itu untuk omega 3. Untuk omega 3 apakah ada, atau mungkin kita terlalu banyak minum suplemen omega 3 itu ada yang kelebihan dosis, atau memang ada efeknya kalau jika ada kelebihan dosisnya itu? Kalau disebut, mungkin saya bisa sedikit tambahan, kalau kelebihan dosis itu bukan kelebihan dosis ya, jadi berlebihan dan tidak terpakai. Jadi tidak berbahaya seperti kita kelebihan dosis obat yang seperti toksin gitu. Jadi sifatnya kita keracunan, harus masuk UGD. Tapi seperti tadi Pak Jarod bilang, kalau Pak Jarod sudah makan 1 ekor ikan gurame, sudah nggak dimakan lagi omega 3-nya. Jadi kita harus mengatur dengan apa yang sudah kita makan. Jadi nggak berlebihan gitu, Bu. Jadi ya secukupnya yang memang kita butuhkan, tapi istilahnya tidak berbahaya seperti kalau kita kelebihan dosis dari obat-obatan kimia yang memang sifatnya toksik. Begitu, Bu Forita, itu dari saya versinya seperti itu. Tapi kan kalau udah nggak perlu, nggak usah lagi gitu. Kalau udah makan ikan 1 ekor, Pak Jarod nggak makan lagi omega 3-nya gitu. Kayak gitu. Karena kemarin ada kawan yang memberitahu lah, Mbak, kalau omega 3 jangan terlalu banyak diminum, itu kalau ada kebanyakan ada efek yang nggak bagus di badan gitu. Ya, kebanyakan itu ada ukurannya ya. Contohnya nih, ya, di dalam packingnya pun sudah ada dosisnya ya. Kalau saya zoom ya, misalnya aturan pakai 1 sampai 3 kali sehari. Jadi kalau misalnya 3 pagi, siang, sore, 1 itu aja tidak mungkin kebanyakan. Nah, kalau saya sebagai orang diabetes pernah waktu itu ke dokter disuruh 3-3-3, bayangin. Pertama kali gulanya 400-an, orang diabetes juga bisa disebabkan karena kekurangan lemak baik. Jadi diabetes itu kan multi sebabnya, multi ya, stres bisa naik, kebanyakan gula juga bisa naik, tapi kekurangan justru disuruh 3-3-3, 9 butir, coba bayangin. Tapi itu hanya dalam waktu 2 bulan. Bulan ketiga udah dikurangin 2-2-2. Nah sekarang saya harus 3 butir, tapi itu kombinasi. PCO-nya 2, omega 3-nya 1. Ya, dulu kalau misalnya punya olive oil, lagi ke Israel, keluar negeri, ke Arab, pulang bawa PCO, totalnya itu 1 hari lemak baik itu ukurannya 5 sendok makan. Jadi kalau misalnya bicara omega 3 ya, sumber lemak baik. Jadi kalau misalnya sudah minum VCO 1 sendok makan pagi, 1 sendok sore, 1 sendok malam, nah, omega 3-nya bisa sehari itu 1. Jadi kita mesti ngukur itu sebenarnya. Tapi kalau kelebihan misalnya 10 sendok, nah itu baru kelebihan tuh. Makanya semuanya itu sebenarnya ada dosisnya memang. Ya, tidur ada jamnya, jangan lebih dari 8 jam. Karena kalau kelebihan tidur, kepalanya benjol. Karena suami datang pukul, istri malas, bangun loh. Jadi makan nasi juga nggak boleh kebanyakan. Minum probiotik, ya walaupun minum probiotik ada, masuk ke Google ketik bahaya kelebihan probiotik, semuanya kalau kelebihan itu berbahaya. Minum vitamin C kebanyakan begah pasti perutnya. Asam urat itu antioksidan loh. Tapi kalau kelebihan tubuhnya kaku semuanya. Jadi emang sebenarnya itu semuanya kalau kelebihan itu nggak baik ya. Terus balance ya Pak, seimbang. Makanya ada dosis dalam setiap packing, setiap jenis ini di packingnya pasti ada dosisnya. Nah itu jangan karena mau cepat sembuh terus disuruh ini cuma sehari 10 butir, 30 butir. Nah kecuali pergi ke dokter. Jadi misalnya ke dokter Genti. Nah, kalau dokter itu berani ngasih dosis karena dia tes dulu. Tes darah, dites, atau paling enggak, paling sejelek-jeleknya nih,
QRMA itu ketahuan, vitamin C-nya kurang, oke, sehari 3 ya gitu. Jadi, tapi itu sehari 3 tidak seterusnya. Sebulan lagi pasti suruh datang ke dokter lagi, dites lagi, baru dikurangi dosisnya. Jadi, tapi penambahan pengurangan dosis harus ada dasarnya. Nah, kalau misalnya belajar mengenai nutrisi, lemak sehat, ikutin aja modulnya Pak Waworuntu, Pak Genti, Elizabeth Subrata, Dr. Genti, maka semua mengajarkan untuk lemak baik itu 5 sendok makan kira-kira. Kan bentuknya ada yang misalnya minumnya olive oil gitu kan, dalam bentuk cairan. Nah, kalau satu kapsul itu kira-kira 3/4 sendok atau 1 sendok teh kalau yang soft kecil begini. Jadi jangan lebih dari total 5 sendok. Jadi sudah minum apa nih? Misalnya campuran ini VCO, omega 3, olive oil, bahkan kalau ada lagi yang orang-orang diet keto itu tambah lagi MCT. MCT itu sarinya dari VCO. Nah, kalau MCT 1 kapsul itu sudah sama dengan VCO 3 kapsul. Jadi kalau misalnya mau kombinasi, harus tahu itu kandungannya apa, masing-masing dosisnya berapa, dosis itu ditulis tanpa kombinasi. Jadi misalnya VCO disarankan 6 butir. Nah, kalau sudah pakai omega 3, jangan 6 deh gitu ya. Atau saya misalnya harus 9 butir VCO. Saya hanya 6 karena saya tambah dengan omega 3. Jadi kalau misalnya lebih dari itu pasti akan kelebihan. Nah, semua yang kelebihan nanti apa? Ya jumlah lemak dalam tubuhnya berlebihan. Kalau kelebihan sebenarnya omega 3 itu akan ada omega 3, omega 6, omega 9 ya. Itu ada juga perlu keseimbangan. Nah, itu bisa tapi selama ngikutin dosis aturan pakai pasti aman ya. Yang berbahaya itu kalau nggak ikutin aturan ya, semuanya pun kalau nggak ngikutin aturan, yang orang sakit itu kan orang nggak ngikutin aturan ya kan, lampu merah berhenti nggak ikutin aturan ya, sakit ditabrak mobil yang lain. Selama ikutin aturan aman Bu, aman, yakin aman, ikutin aturan ya. Oke. Buat Bu Forita tambahan sedikit, itu betul yang Pak Jarod sampaikan, jadi mengikuti saja di aturan pakai. Memang yang sesuai BPOM kan, itu kan juga sudah dikontrol oleh BPOM. Ya. Yang ada di kemasan kita semua itu semua kontrol dari BPOM dan juga sudah dipelajari semua oleh mereka. Dan itu adalah dosis minimal ya yang sudah tercantum itu semua. Nanti tergantung masalahnya apa. Nah, itu kan sudah ada buku panduan tuh, ya, buku panduan ensiklopedi yang di Bu Forita sudah ada, itu juga boleh digunakan sebagai panduan kalau ada penyakit-penyakit yang memang dialami. Tapi kalau untuk maintenance, dosis standar yang paling minimalnya tercantum di dalam kemasan, boleh dilihat di aturan pakai. Begitu, Bu, tambahan sedikit. Apakah kelebihan itu bisa mempengaruhi metabolisme tubuh? Nah, ya itu tergantung. Silakan, Pak. Kalau metabolisme itu kan gini, makanya namanya makan itu kan harus gizi yang lengkap dan imbang. Orang kelebihan karbohidrat, ya kacau metabolismenya. Orang kelebihan lemak, kacau. Orang kelebihan protein, kacau. Jadi ketika kelebihan salah satu unsur, ya akan mengacaukan. Jadi tidak boleh ada yang kurang, makanya harus imbang, gizi yang seimbang. Nah, kebanyakan orang itu jarang yang sebenarnya kelebihan, tetapi kekurangan atau tidak imbang. Maka paling aman selama diikutin aturan pakainya, itu pasti tidak akan kelebihan. Malah kalau dites berdasarkan hasil tes, kebanyakan itu kekurangan. Makanya jadi sakit. Jarang orang sakit karena kelebihan itu jarang. Kecuali asam urat ya. Karena banyak orang kan makan jeroan, makan ini, makan itu. Asam urat itu sebenarnya antioksidan tuh. Tapi kebanyakan orang kelebihan tuh. Nah itu kelebihan. Tapi selebihnya kebanyakan orang kurang. Kalau ya. Betul. Ada satu lagi Pak, untuk apa produk-produknya KKI yang sifatnya obat kayak tadi untuk asam urat itu apa saja ya, apalagi ya? Boleh saya tambahkan itu seperti Bekatul beras merah, Ya. Bekatul beras merah untuk kolesterol dan TG, trigliserida. Ya Bu, Kalau jadi itu normal berarti sudah dihentikan gitu ya? ya betul ya. Stopirai, kemudian Bekatul beras merah itu yang sifatnya juga obat. Yang obat nyeri itu Pak? Ya, obat nyeri itu yang itu Pak, Stopirai. Oke. Nyeri sendi karena banyaknya karena asam urat begitu. Ya. Tapi Stopirai sama Bekatul aja ya?
Betul. Itu yang sifatnya herbal tapi Obat. sifatnya obat. Hmm. Kemudian slimming kapsul juga kalau memang sudah berat badan sudah ideal sudah cukup. Ada kan kita yang slimming kapsul itu isinya ada jati Belanda, ada teh hijau, ya kan? Itu sih kontrol berat badan untuk membantu untuk supaya pencernaan dan metabolisme lemaknya ditingkatkan. Slimming kapsul. Itu juga kalau sudah membaik sudah cukup. Paling 3 sehari gitu loh, Bu. Iya kan? Itu akan sudah cukup. 3 macam itu tadi, Bu ya. Oh iya ya, baik Pak, Oke. makasih Pak. Oke, masih ada. Kalau nggak ada ya emang kita akhirin. Kalau nggak ada dari teman-teman ya. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Silakan kalau Baik. masih ada. Penutup dari Bu Verita aja malah Bu. Penutup Perlu dari ada harga paket nggak, Bu Oh, Farida, Pak Jarot? Perlu nggak? boleh. Bagaimana? Untuk paket bis atau apa perlu disampaikan, Pak? Ya, boleh. Oh iya, boleh Pak. Ya, Oh, boleh ya. Oke, saya sampaikan paket bis ya. Ini pas kemarin masih ada slide-nya yang waktu kita acara di Bandung, Pak. Oke. Sebentar, saya slide share dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau ambil paket begitu, sebentar. Oke. Oke. Ini harga paketnya. Kalau untuk yang 3 macam tadi ada super antioksidan, detox dan nutrisi sel, ada niwananya, ada raw meal-nya, ada super green food-nya. Ini ada paket bis yaitu setiap macam Bapak Ibu bisa mencoba 3 macam ini, bisa merasakan manfaatnya dengan harga 2.150.000 ya. Ini sudah langsung free membernya KK Indonesia. Bisa mendapatkan diskon 10-30% dari 80 macam produk-produk KK. Kemudian ada aplikasi Android KK Indonesia. Dan Bapak Ibu juga sudah mendapatkan juga personal web e-commerce dari jaringan apotek PHS-nya Pak Jarot ya. Karena ini memang sudah termasuk di dalam paket ini semua. Jadi Bapak Ibu sudah dapat 3 produk yang luar biasa ini 100% alami Bapak Ibu ya. Niwana sebagai antioksidan supernya yang internal tubuh. Super Green Food untuk mikronutrisi ya, 15 vitamin, 12 mineral, asam amino lengkap sekali. Lalu raw meal itu adalah makanan alami, live food ya, makanan hidup ya istilahnya itu karena memang dia dibuatnya dari pendinginan dan bahan-bahan organik semua 48 sayur, buah-buahan, biji-bijian organik. Ini semua dengan harga 2.150.000. Kemudian paket lainnya adalah nah, ini ada juga paket yang 1,3 juta, itu adalah 2 pilihan. Ada yang hanya raw meal dengan super green food, ya 2 box raw meal dan 2 botol super green food, atau 1 box Niwana. Itu harganya juga 1,3. Kalau tadi yang 2.150.000 ini dapatnya 3, Bapak Ibu. Tapi kalau ini terpisah ya, ada yang raw meal dengan super green food saja, 1,3, atau yang Niwana saja sendiri. Begitu. Ya, mungkin itu teman-teman informasi harganya sudah cukup jelas ya. Jadi bisa ada 3 pilihan teman-teman semua. Oke, terima kasih Iya, Pak Jos, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, kita udah selesai. Barangkali ada yang hadir karena undangan juga selain Bu Vorita, mungkin ada yang mengundang dari mitra yang lain, ya silakan menghubungin mitra yang mengundang ya. Tapi kalau nggak diundang oleh karena mungkin ada saja yang diundang oleh yang lain, ya silakan hubungin yang mengundang, tapi selebihnya bisa ke Bu Vorita. Ya, selamat malam. Oh, ya. Terima kasih. baik Pak. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Thank you Pak Jos. semuanya. Dan semua kawan-kawan. Ya, makasih Pak Selamat Jos. malam. Terima kasih, Taro. Terima kasih, Pak Jos. Yo, Terima kasih, Bu. mari saya stop ya.